rasakan karena gak ada lagi guys. Ya, di tab-tab layar teman-teman biar komalnya kuat ya, Masya Allah. Syukron atas dukungannya. Ya, buat teman-teman di tab layar, di gaspol terus tab layarnya, dan tolong di share ya ke teman-teman yang lain. Mana Bang Andi? Udah saya WA. Tunggu ya, sabar ya. Sabar teman-teman. Ya, Gurunda mohon maaf tadi apa namanya, keganggu, HP-nya ngedrop. Bukan ngedrop ya, apa ya berat HP-nya berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi mengudara bersama dengan sahabat-sahabat di atas ketinggian 30.000 kaki pada malam hari ini. Kemudian kita jumpa lagi seperti biasa, kembali untuk menyadarkan teman-teman yang masih minim ilmu pengetahuan tentang Bible dan juga Al-Quran. Dengan saya di sini Siti Markona dari Kota Makassar. Lanjut. Siti Markona. Bukannya Suroso. Baru aja nyampe. Oh, alhamdulillah sampai makin. Iya, insyaallah. Ya, buat teman-teman Oten, teman-teman Kristen yang mau diskusi sama Siti Markona, silahkan naik ke atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman Kristen naik, kita bahas saja ini supaya tidak monolog. Ada sebuah buku yang dibawa oleh penjajah, yaitu Bang Juma. Iya. Buku ini berbahasa asing. Iya. Kemudian diterjemahkan ke bahasa lokal daerah jajahannya. Kemudian diteruskan oleh mantan jajahannya setelah merdeka, sebuah lembaga. Tapi kenapa mereka menerjemahkan tidak percaya diri, bahkan cenderung meniru-niru kitab suci agama lain? Kira-kira apa yang ingin dicapai di sana? Silakan. Masya Allah. Ini materi yang sangat bagus ya. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kemudian kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im minhum lafariqal yalwu alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Di Al-Quran surah Ali Imran tersebut kemudian Allah berfirman, dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka bahwa yang dibaca itu kemudian sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.
Jadi kalau kita berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan keyakinan, maka saudara-saudara kita itu sebenarnya paham bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah satu kebenaran. Mereka mengerti kemudian bahwasanya apa yang mereka dengarkan dari lisan-lisan kita itu mereka benarkan, mereka iakan dalam hati. Tapi mereka mengetahui hal itu namun mereka mengingkari. Bahkan Al-Quran pun menjelaskan dan mereka pun tahu itu. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'un kalam Allah thumma yukharrifuna min ba'di ma akalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai orang-orang muslim, orang Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Nah ini teman-teman. Jadi coba kita lihat, kita umat Islam ini tidak ada yang pernah kemudian memelintir Bible dengan tujuan untuk menyesatkan manusia atau membuat kepercayaan saudara-saudara kita Kristen itu jatuh atau gugur atau meninggalkan kepercayaannya. Tidak. Justru kita menginginkan supaya Bible itu dibaca, original teksnya dikembalikan, supaya mereka paham betul apa yang termaktub di dalam Bible. Berbeda dengan mereka, ketika mereka membahas Al-Quran, sudah tahu sebenarnya maksud tujuan daripada Al-Quran itu sudah tahu. Tapi mereka pelintir, mereka sesat-sesatkan kemudian. Mereka sebisa mungkin membuat umat Islam itu percaya kepada tipuan mereka. Padahal itu hanya tafsiran pribadi, itu hanya makna yang kemudian diuraikan secara pengetahuan pribadi. Berbeda dengan Al-Quran. Nah seperti si Halilintar, si Raja Debat katanya, Edis TV, hampir semua penghujat kerjanya itu hanya mempelintir-pelintir makna yang terkandung di dalam terjemahan Al-Quran itu. Dia pelintir, diharamkan kamu sungguh, diharamkan kamu makan babi, anjing, darah, bangkai dan hewan yang disembeli ya tidak dengan menggunakan nama Allah. Dipelintir tuh nanti, padahal dia tahu sebenarnya tujuannya, tapi dia pelintir nantinya. Apa yang menjadi acuannya kemudian? Bagaimana dengan babi ketika ketika disembeli dengan menggunakan nama Allah, apakah bisa dimakan? Menurut mereka bisa, berdasarkan terjemahan katanya. Lah ini terjemahanmu mengatakan begitu. Kambing disembeli tidak menggunakan nama Allah, halal atau haram? Haram. Ayam disembeli tanpa menggunakan nama Allah, haram atau halal? Haram. Nah berarti kata dia tuh, berarti babi kalau disembeli pakai nama Allah halal katanya. Nah inilah hebatnya mereka. Jadi mereka memaknai terjemahan yang mereka baca, padahal mereka ngerti, mereka paham, tapi dipelintir. Inilah yang Al-Quran katakan, "Tsumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun." Mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Kenapa demikian? Karena sejatinya mereka ini wa ikhwanuhum, bersaudara dengan iblis. Demikian sahabat Bang Handi, silakan dilanjut. Suara noise dari sini kan? Aman guru ndak? Oh aman. Oke. Hujan soalnya. Ya, Bang Andi, silakan. Ke-mute gua. Dua langkah malah. Enggak usah di-mute. Aku pakai saklar mic. Ya, siap. Ya itulah teman-teman, tetap waspada, hindari komal-komal yang demikian. Nah, karena Anda itu mereka mencari remis. Hai umat Islam yang tidak tersentuh dakwah secara menyeluruh, mari kita bodok bareng, makan babi bareng. Tapi dipelintir dengan bahasa-bahasa halus. Itulah kerjanya misionaris, warisan daripada Belanda. Belanda dulu kasar, sekarang mereka halus. Oke, itu intinya di sana. Tapi kalau mereka menerjemahkan dengan jujur,
tanpa ada istilah-istilah Islam di dalamnya, Bang Juma, kira-kira orang tertarik nggak sih membacanya? Gimana Bang Andi? Kalau yang dibawa Belanda itu diterjemahkan dengan jujur tanpa meminjam istilah-istilah Al-Quran, kira-kira orang tertarik nggak sih kalau tampil Enggak. Romawinya gitu? Mustahil orang Indonesia mau tertarik, itu mustahil. Itu mustahil ya. Kenapa? Karena sudah nyata bagi orang Indonesia mana penyembah dewa, mana penyembah ini. Bentar Bang, bentar ada tamu dulu sebentar kali. Betul, mustahil. Makanya dia merubah rupa, merubah wajah. Ya itulah disebut serigala berbulu domba. Ya kelihatannya domba, dalamnya serigala. Jadi yang semakin Anda membacanya terlalu dalam, ya itulah yang dirasakan oleh para mualaf. Mereka itu memeluk Islam rata-rata, saya wawancara itu bukan belajar Islam, tapi dia lepaskan seluruh doktrinnya, kemudian dia membaca, loh kok bisa begini? Nah, disitulah orang mulai berakal kembali ke Islam. Bagi orang yang terlanjur tidak mau mempergunakan akalnya, monggo saja. Tapi saya himbau kepada lembaga ini untuk supaya terjemahkanlah secara mandiri. Tampillah apa adanya. Gak usah pakai istilah-istilah Islam lah. Percaya diri aja gitu loh. Laku gak laku kan resiko sebuah perjuangan. Sebagaimana Islam datang ke Nusantara waktu itu gak ada tuh niru-niru budaya-budaya setempat. Waktu itu belum memeluk Islam, Islam belum dikenal, masih Hindu, Buddha, aliran kepercayaan. Ya orang Arab datang, ya tidak niru-niru. Datang, dagang, sholat, ada yang nanya, dia menjawab, nggak maksa, nggak bersifat misionaris, nggak menjajah dan seterusnya. Tampil apa adanya. Kemudian Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia tanpa copy paste kepada terjemahan yang sebelumnya itu nggak ada. Kita dituduh datang belakangan, dia duluan. Tapi kenapa yang duluan datang ini niru yang belakangan ya? Aneh kan teman-teman? Ya karena memang harus dijual dengan cara itu. Nah, untuk itu lembaga ini saya himbau segeralah untuk revisi kembali agar tidak ada lagi perdebatan yang mendalam. Supaya benar-benar ketahuan sembahan Anda siapa, buku Anda seperti apa. Kalau begini terus, kita dianggap sebagai pemicu. Dia menganggap dirinya sebagai korban. Padahal dia pelaku menganggap dirinya korban. Ini namanya politik licik. Ya pelaku, korbannya korban. Itu ya pengantar dari saya, semoga tercerahkan buat kita semua. Untuk itu teman-teman tersadarkanlah. Tapi ada kok ya sekarang udah mulai sadar. Saya lihat Pendeta Yakob Sulistyo sudah tidak mau mempergunakan itu. Pak Denny juga nggak mau pakai itu. Romo Aldo sudah menerjemahkan dari Aramaik ke Indonesia tanpa ada lagi istilah-istilah Al-Quran gitu. Sudah banyak kok yang tersadarkan. Masih orang-orang yang agresif sekali ini sepertinya ada di belakangnya untuk apa? Sebagaimana dulu yoga sendiri, bukan yoga siapa? Abahnya, kakaknya. Siapa nama kakaknya? Siapa? Olan. Sudah membuka diri bahwa dia rela mengeluarkan duit banyak. Ya demi untuk ini semua. Ya sedikit demi sedikit terbuka. Untuk itu teman-teman waspada. Tetap stay mendengarkan diskusi ini agar Anda punya juga bekal apabila mereka datang ke rumah atau ke lingkungan Anda. Itu dari saya kembalikan. Ya, saya izin nyapa dulu. Ustadz Ali, Bunda Rahma, Pak Peta Lempu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abi Kia sama tahu mentah. Selamat malam. Muslim apa Kristen? Ya, saya Kristen. Tahu gejrot apa ibu namanya? Tahu Kristen. Iya. Ya. Abi Kia Kristen apa Muslim?
Menggenjot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muslim, Pak. Muslim, Afwan, sebenarnya mau ngobrol dikit ya sama Gurunda Zuma, minta motivasi dari Kalimantan Barat, Perbatasan. Beliau ada tamu, kita ke sesi diskusi dulu ya Bang ya. Siap diturunkan. Nanti mohon kalau ada beliau nanti sesi terakhir atau minta motivasi kita dari Uncak Kalimantan Barat. Baik. Terima kasih. Semangat selalu ya Bang. Assalamualaikum Nanti ya, Bang, di sesinya ya Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada tahu gejrot, tapi bukan dari Sumedang, dari Golgota tahunya. Mau bertanya silakan tahu gejrot. Tadi sedikit saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Suma, bahwa Alkitab dirubah, Alkitab sudah dipalsukan. Ketika kita berbicara, kita menyebut sesuatu yang dipalsukan, berarti kita mempunyai alat bukti yang asli. Nah, di sini Allo SVT menuduh Alkitab dipalsukan. Apakah Allo SVT punya alat bukti yang asli? Alkitab yang asli. Apabila Allah SVT tidak bisa membuktikan dia mempunyai Alkitab yang asli, berarti itu namanya fitnah, ya. Oh, tahu pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya apakah Allah SVT punya Alkitab yang asli, Taurat dan Injil yang asli? Baik, kita jawab ya. Jangan kenceng-kenceng, santai aja, santai. Nanti penyek tuh tahu. Ya, silakan Ustadz Alif, Gurunda, mungkin masih ada tamu. Kalau sambil menunggu Gurunda ya, saya tidak akan jauh-jauh dulu lah. Saya tidak akan jauh-jauh. Loh, kemana? Oh, masih ada ya. Saya tidak akan jauh-jauh dulu dalam membahas contoh begini. Apakah kitabnya Kristen detik ini itu adalah asli, bahkan dari sejarah awalnya? Saya rasa bukan. Coba, Pak tahu, coba. Saya ingin tahu sama Anda. Kitab Anda, Perjanjian Baru, itu menggunakan bahasa apa? Saya ingin tahu dulu. Bahasa. Sebelum kita ke dalil. Jangan loncat ke saya, itu gampang nanti saya jawab. Sebelum ke Tuduhan dalil. Allah SVT yang menyatakan. Lah ini kan pembuktian. Ini kan lagi kita bahas pembuktian. Saya tanya dulu Allah sebelum. SVT harus bisa membuktikan. Ada nggak alat buktinya? Ini pembuktiannya. Iya. Pembuktiannya sudah terpampang jelas di depan mata. Malah di Quran, ya. Gimana? Tadi katanya Anda sudah mengutip ayat Al-Quran, oke? Anda minta pembuktian. Sebelum saya bacakan dalil-dalil tentang isi bagaimana firman Tuhan sudah dipalsukan, saya ingin tahu dulu kitab Anda yang originalnya itu bahasa apa? Surah berapa? Allahu Akbar walillahil hamd. Bagian mana yang dipalsukan? Bang, Anda tadi sudah mengatakan bahwa kitab Anda itu tidak asli. Loh, kalau saya menuduh tanpa bukti berarti kan saya fitnah. Lah sekarang pembuktiannya itu di kitab Anda. Saya tanya dulu sama Anda. Saya sebelum kita lebih jauh pembuktian, saya ingin tahu dulu kitab Anda itu aslinya bahasa apa? Kan sederhana saya tanya, biar terbuka pikiranmu. Biar Perjanjian lama dengan bahasa Ibrani, perjanjian baru Yunani. Nah, yang jadi masalah sekarang, di mana Allah bisa membuktikan? Saya melaporkan. Kok di mana Allah bisa membuktikan? Karena ini dulu saya bicara. Ketika Anda menjawab kitab Anda bahasa Yunani, itu sudah menunjukkan bukan kitab asli. Ya, Yesus saya jawab dulu mengajar ya. tidak menggunakan bahasa Yunani. Yesus mengajar tidak menggunakan bahasa Yunani. Yesus masuk ke bait Allah. Yesus masuk ke sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi. Tentu di situ menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa yang digunakan oleh bangsanya pada masa itu. Tiba-tiba sekarang Kristen kitabnya menggunakan bahasa Yunani. Ini pun sudah menunjukkan kalau kitabnya sudah tidak asli. Saya tidak perlu capek-capek buka dalil. Di sini Anda harus sadar dulu. Saya bicara, gantian. Silakan. Oke. Ketika saya melapor, saya bilang Alkitab sudah dirubah tidak asli. Berarti saya harus bisa membuktikan yang aslinya.
ketika saya tidak bisa membuktikan, maka saya akan dituntut fitnah. Ya, itu saudara tahu nggak kebenaran? Kita mengajukan kebenaran itu harus ada alat bukti, harus ada saksinya. Ya, Pembuktian nah, sekarang sudah dibahas. AWSBT menuduh-nuduh, fitnah-fitnah. Ke Kristen kitabnya tidak asli, palsu. Tapi AWSBT nggak bisa membuktikan. Berarti AWSBT kan suka fitnah. Oke, tadi satu pertanyaan. 1 detik. Kalau Allah Subhanahu wa taala begitu, kenapa kau pergunakan kata Allah di terjemahan? Udah tahu begitu salah, lu bilang kenapa lu pakai? Jawab. Oke, Allah itu dewa ya. Kalian kalau pengen tahu nama Ya, kenapa dewa dipakai? bangsa Arab ya. Ya, kenapa saya dipakai? tidak menyembah Allah, saya menyembah Tuhan Yesus. Terus kenapa di terjemahan lu pakai? Apa alasannya? Ya, itu Mampus lu, nggak bisa Alkitab jawab. itu bukan nama, gelar. Kenapa ada kata Allah kalau lu pakai? Jawab. Buat apa? Kali Jawab. kejam tadi, tuduhan Jawab. Allah. Jawab dulu. Kenapa kata Allah lu pakai di terjemahan? Buat Maksa apa? sih diskusi kok maksa? Iya, kenapa lu pakai kalau nggak aja. suka? Kalian ini malu-maluin diskusi. Kamu katanya nggak suka. Kenapa lu pakai? Kamu Jawab. kan pengen minta alat di mana? Saya juga tanya. Lu nggak suka, kenapa lu pakai? Karena Allah Jawab bisa dulu. buktikan. Jawab dulu ini, jawab Kalau jujur nggak dulu. bisa buktikan berarti Allah itu Nggak, jawab jujur ini dulu, baru lu lanjut. Allah itu kan suka. Jawab jujur. Kenapa lu pakai kata Allah kalau nggak suka? Jawab dulu. Jawab. Kalau lu nggak jawab, saya turunkan. Ada Jawab gunanya dulu. dengan diskusi. Jawab dulu. Ya, ya kalian nggak bisa diskusi. Silakan. Maunya ngomong sendiri. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil. Injil yang Yesus ajarkan itu pakai bahasa apa, Bung? Loh, Alkitab ditulis dengan berbagai bahasa, tujuannya Ya, saya tidak tanya supaya itu. pesan-pesan Saya moral tidak tanya dari Tuhan. itu yang saya tanya. Jawab dulu, lu jangan potong Yesus semua. mengajarkan Ya, kau kemarin kan Injil punya akun gua bahasa sudah di-report apa? ya, gara-gara diskusi dengan saya. Kamu punya akun gua sudah di-report gara-gara diskusi dengan saya. Injil diberitakan oleh Yesus pakai bahasa apa? Itu dulu. Jawab dulu. Sudah saya jelaskan ya. Sudah Ya. saya jelaskan. Ya. Nah, kenapa harus digunakan bahasa Indonesia supaya pesan-pesan Tuhan? Saya tidak tanya itu loh. Saya tanya Yesus mengajarkan Injil pakai bahasa apa? Sudah. Kalau nggak bisa diskusi, lebih baik tutup room ya. Kalian Ya bisa kamu turun, kau ke room gereja, colok pantat saja. pendeta, habis itu Coba jilat. kamu tadi alat Saya tanya Yesus mengajarkan Bible pakai bahasa apa? Kok lari bahasa Indonesia? Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Ini yang diterangkan. Jelas sekali. Yesus dikatakan di dalam kitabnya orang Kristen sendiri loh teman-teman. Yesus berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ibrani begitu, bahasa Indonesia itu tompel. Tunjukkan di mana Yesus berbahasa Ibrani kepada Paulus. Apa nama kitab Ibrani itu? Oke, saya Maksudnya udah Iya, undang silakan. Banyuma. Ini ada Dokter Adi. Saya udah undang beliau naik. Beliau ingin diskusi baik-baik. Silakan Dok. Kalau mau topik ini lanjut. Kalau mau topik lain, silakan Dok. Silakan, saya nyimak dulu. Sama aja kalau dokter, sama aja otak nggak berfungsi, nggak ada Kristen sehat. Pokoknya intinya, kalau mereka masih Kristen apapun titelnya nggak pernah ada sehat, pasti sengklek dan pasti benar yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa mereka itu summa yuharrifuna min ba'di. Mereka itu tahu, mereka itu paham, tapi pura-pura memperbodoh diri, pura-pura mempergila diri. Pura-pura mempergila diri. Saya Baik, sudah Al-Quran mengatakan kami menciptakan manusia dari setetes air mani. Al-Quran juga mengatakan kami menciptakan manusia dari segumpal darah. Al-Quran juga mengatakan kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Pertanyaan saya Pak Juma, ada nggak tertulis di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Silakan tunjukkan dalilnya.
tanpa ditafsir. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Di surah berapa, ayat berapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Allah tidak menciptakan, Anda kan minta tadi menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Al-Quranul Karim surah As-Sariyat ayat 56. Pertanyaan saya, ada tidak Yesus menciptakan manusia? Baik, pertanyaan saya belum terjawab. Yang Nah, itu saya coba lihat teman-teman, coba lihat. Ini kan udah kubilang kan, tidak pernah saya menemukan orang Kristen itu waras. Katanya saya tidak menjawab. Padahal saya sudah menyebut Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Katanya tidak menjawab. Gila kan? Coba. Kan Anda salah. Bang Suma tidak pernah keliru. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak bisa. Orang Kristen itu memang sudah dicetak dari sana. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Mereka mengubah setelah memahaminya. Mereka paham, tapi mereka rubah. Sudah dibilang pertanyaannya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia? Udah kutunjukkan Al-Qur'annya surah Az-Zariyat ayat 56. Bunyinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Tanya, di mana dalilnya? Seorang dokter loh, coba lihat teman-teman. Dokter loh, tidak peduli Kristen itu. Pokoknya kalau dia sudah nyembah makhluk yang keluar dari kubur, apapun titelnya, dokter, profesor, pasti bahlul. Pasti. Kan tanya, mana dalilnya? Di dalam Al-Quran Allah menciptakan. Udah kutunjukkan dalilnya, kusebutkan. Nah sekarang giliran saya, coba. Kita coba ya teman-teman, kita coba ya. Kita coba. Saudara dokter, tolong tunjukkan Tuhan yang Anda sembah bernama Yesus itu. Di mana dalilnya di dalam Bible Yesus menciptakan manusia? Silakan. Ayo dok, dibuka mic-nya dok. Buka mic-nya dok itu. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Oke, berarti Yesus yang menciptakan tangannya. Yesus menciptakan segala sesuatu. Bohong, bullshit. Itu tidak berbicara mengenai Yesus. Lihatlah teman-teman. Mana ada Yesus dibicarakan di situ? Yesus nanti dibicarakan di data nomor 14. Dan firman itu telah menjadi daging. Daging ini baru Yesus. Yang tadi Yohanes 1 nomor 3 itu berbicara mengenai firman kalam yang melekat pada diri Tuhan. Bukan Yesus di situ Pak Dokter. Yesus itu nanti di data nomor 14-nya. Begitu cara belajarnya. Dokter loh. Tapi karena dia Kristen, bahlul. Yesus Kristus adalah nama Bapa yang telah diberikan kepada anaknya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yosua bin Nun jauh lebih dulu menemukan data itu, nama itu. Yesus itu belakangan. Yosua bin Nun lebih dulu paman. Anaknya Nun yang lebih dulu menerima nama itu. Aduh, dokter, sebelum dunia diciptakan Yesus sudah ada. Itu bagi orang yang kucluk. Maria melahirkan baru Yesus ada. Itu yang betul. Itu kata orang. Kata siapa? Kata orang. Itu kata Anda, orang kucluk yang mengatakan itu. Kalau Yesus ada sebelum dunia dijadikan, Yohanes 8:42 Anda mau buang? Anda mau buang kemana? Ayo. Anda mau buang kemana Yohanes 8:42? Hah? Baru baca. Dokter. Baru baca.
kirim juga ke perpustakaan. Ayo, mana coba? Padahal pengakuan Yesus, aku ada sebelum ada, itu artinya apa? Tuhanku telah merencanakan segala sesuatu sebelum alam semesta ini diciptakan. Tuhan sudah berkehendak untuk mengadakan itu. Coba Anda baca di dalam kitab Anda sendiri. Ketika dikatakan aku ada sebelum Abraham ada, itu diterangkan pula di dalam Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Memilih kita, berarti kita sudah ada sebelum dunia ada. Makanya kalau punya kitab itu yang dianggap suci, dipelajarin. Jangan cuma doktrin dan dogma doang. Efesus 1 nomor 4, coba Anda baca, plototin baik-baik. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Pengkhotbah 3 nomor 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang lalu, yang sudah lalu. Itu kitabmu, saudara. Jadi kalau berbicara mengenai kebenaran, harus berdasarkan akal, logika, keseimbangan narasi logik, akal sehat manusia. Amsal 8, Salomo ada sebelum langit digariskan. Yesus tak ada apa-apanya. Ayo, mana dalilnya? Yesus mencipta manusia. Yohanes 1 nomor 3. Memalukan. Ibunya ngeden dulu. Gedebuk. Baru ada Yesus. Itu yang betul. Itu yang betul. Makanya dalam Yohanes 8:42, aku Yesus keluar dari Tuhan dan datang dari Tuhan, dan aku datang jadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang maha berkehendak bukan Yesus. Berarti dia bukan yang ada sebelum ada langit dan bumi, itu bukan dia. Belajar lagi Pak Dokter. Tinggalkan itu titel dokternya kalau perlu. Belajar dulu. Efesus 1 ayat 7, sebab Nomor di dalam dia itu siapa? Ya, di dalam dia itu siapa? Iblis. Nah, itu masalahnya. Jadi Pak Juma memahami kitab suci yang tidak diyakini dan menyebarkan kepada semua orang. Itu ada pelanggaran undang-undang IT, Pak. Oh begitu. Sekarang kalau begitu adanya, datangkan ahli di sini. Kita berbicara sesuai dengan data. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Yesus yang datang. Manusia atau bukan? Yesus yang adalah manusia Tuhan. atau bukan? Manusia atau bukan? Bukan. Bagus, terima kasih. Coba Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang datang ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Yesus datang kepada Paulus manusia atau bukan? 2 Yohanes berapa? 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya baca. Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak orang yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah bukan orang, Pak Dokter, bukan orang. Planos itu bahasa Yunani. Sebentar, saya belum baca. Jangan menipu dong. Tadi saya Anda ngancam. belum baca, Tadi belum selesai Anda mengatakan undang-undang IT. Tapi ternyata Anda salah. Anda sengaja menyembunyikan saya kebenaran. belum baca, tapi sudah Anda dipotong. sudah membaca, tapi Pak Anda Handi, pelintir. Pak Handi, ini diskusi atau debat? Saya nggak mau debat. Ini bukan pembohongan publik. Anda mengatakan mau sebab diskusi, banyak manusia. kalau tidak, saya keluar. Silakan turun. Daripada Anda menipu, menyesatkan, siapa Pak yang Anda bodoh-bodohi? Pak Juma, apa? Silahkan diskusi dengan Kamu data-data. menipu, Pak Dokter. Pak Juma, pemahamanmu itu hanya pemahaman sendiri dan menyesatkan orang. Kamu telah menipu dengan memprintir dalil Bibelmu sendiri. Kamu nggak malu? Seorang dokter tapi menipu. Apa yang Coba saya kau baca perintir? ulang. Saya baca ulang. Jangan baca ulang, dipotong. silakan. Saya 2 baca ulang, Yohanes jangan 1 nomor dipotong. 7, kau baca ulang cepat. 2 Yohanes berapa tadi? 2 Yohanes 1 ayat 7. Saya baca. Sebab banyak penyesat
telah muncul. Penyesat. Saya belum siap baca kok dipotong. Tadi kau mengatakan sebab banyak manusia, padahal di situ penyesat. Saya itulah kau penyesat. baca udah dipotong. Jadi belum siap baca udah dipotong, nggak Berarti dengar. tadi salah kan? Salah tadi cara bacamu kan? Salah dengar, Pak Juma salah dengar. Salah dengar. Benar nggak teman-teman kalau dia mengatakan tadi sebab banyak Silakan manusia. tampilkan open cam. Silakan tampilkan Sebab banyak data-datanya. manusia. Anda tadi mau melintir sebab banyak manusia. Padahal dalilnya sebab banyak penyesat. Pak dokter. Saya baca ulang, jangan dipotong. Berarti Oke. tadi salah kan? Ya kalau salah lah situ. Begitu dong. Oke, Ngaku dong. saya ulang dengar. Ulang. Gitu dong. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Artinya bahwa Yesus Kristus telah datang dari sorga turun sebagai manusia. Itu maksudnya. Yang tidak percaya Yesus turun dari sorga menjadi Inilah manusia, Anda itu penyesat. yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Anda yang memutarbalikkan. Datang dari mana? Datang dari mana Pak Juma? Hei. Datang dari sorga. Yohanes surga, 6 bagaimana ayat ceritanya Yohanes dari 6 surga? ayat 38. Apa Yesus sebabnya? turun dari sorga diutus Apa Bapa sebabnya untuk Anda memberikan mengatakan? hidup kekal. Apa sebabnya Anda memahami? Tertulis di Yohanes 3:13, hanya Yesus yang turun dari sorga dan naik ke sorga. Hanya Yesus yang turun dari sorga memberikan hidup kekal. Ada data, ada yang kekal, ada yang tertulis tanpa ditafsir, tanpa ditambahkan. Bagaimana kalau ternyata bukan hanya Yesus yang berasal dari surga? Siapa? Kau baca 1 Korintus 15:48. Mampus kau, penipu, pembohong. 1 Korintus berapa? 15:48. Maafkan saya dokter, saya harus keras kepada orang yang pura-pura tidak tahu tetapi tahu. Tiada maaf bagimu. Tiada maaf bagimu. Udah, itulah ajaran kasih, kasino indro, kasih indomie, kasih tipu-tipuan. Itulah kau. Tidak 1 ada maaf Korintus bagi 15:48. penyesat. Tidak, Cuma kau yang itu penyesat. Kau yang penyesat. Tadi kau katakan tidak ada makhluk dari surga selain Yesus. Kau baca 1 Korintus 15:48. Ditampar habis kau dokter. Titelmu 1 jatuh Korintus dari berapa? pundakmu tuh. 1 Korintus 15:48. Kau Saya harusnya baca. belajar dulu dari nol sama saya, dokter. Belajar Bible sama Bang Suma tuh, gratis. Sebelum COVID-19 kita udah ketemu. 1 Korintus Saya udah 15. tahu ilmumu. Sebelum Saya COVID tahu kita sudah ketemu pengetahuanmu. dan kau tetap mahlul sampai sekarang. Gak ada Saya perubahan tahu kau. sampai di mana Kamu pemahamanmu. tetap mahlul dan kau tetap penyesat. Kau baca 1 Korintus 15:48. Cepat. Saya baca. Ini gurumu yang suruh. Silakan. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu. Dia itu Adam. Nenek Mukipir udah baca aja. Dia itu Adam. Dan ulang, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Nenek Hanya Mukipir. dia, Kena kau kan? hanya Yesus yang penipu. berasal dari sorga. Ini makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang datang dari surga. Kuculuk, penipu, pembohong kau. Cuma dia Apa, itu Adi? huruf kecil dari debu itu Nenek Adam. Mukipir huruf kecil. Bahasa Yunani tidak mengenal huruf kecil, huruf besar. Huruf gemuk, Sekarang huruf kita kurus. bahasa Indonesia. Kenapa kamu emosi? Ada apa Saya yang tidak terjadi? emosi. Saya Kenapa lucu dirimu aja. emosi? Lucu Keluarkan aja, semua lucu, ilmumu. lucu. Keluarkan Lucu. ilmumu di mana? Sekarang Apakah begini. hanya mencaci maki kemampuanmu? Saudara Dokter Adi, kamu jujur mengakui tadi kamu mengatakan bahwa hanya Yesus makhluk yang datang dari surga. Betul? Bukan saya katakan makhluk, hanya Yesus yang turun dari sorga dan naik Lah ke ini sorga. makhluk-makhluk surgawi apa? Makhluk Kalau hanya Yesus. sorgawi. Iya. Ya, yang apa? turun dari sorga hanya Yesus. Tadi Yesus datang dari mana? Dari sorga. Tadi saudara mengatakan Yohanes hanya 2 Yesus. ayat 1 Tadi ayat 7 bahwa Anda Yesus mengatakan. datang dari sorga. Datang Tadi dari Anda mengatakan hanya Yesus yang turun dari surga. Ini dalil Anda mau dikemanain? Makhluk-makhluk yang dari surga sama seperti Yesus yang turun dari surga. Itu Anda mau buang aja Bibelnya.
Hah? 1 Korintus 15:48 itu menerangkan dia yang berasal dari debu itu Adam, dan dia yang berasal dari surga itu Yesus. Nah, makhluk-makhluk surgawi itu siapa? Dalam konteks itu dia itu Yesus. Makhluk-makhluk surgawi itu siapa? Yes, dalam konteks 1 Korintus 15 ayat 48 ada dia di situ. Satu dia huruf Iya kecil, satu tahu. dia huruf besar. Yang saya tanya yang sama seperti Yesus adalah makhluk-makhluk surgawi. Pertanyaan saya, makhluk-makhluk surgawi itu siapa? Makhluk surgawi dalam konteks ini hanya Yesus. Nenekmu kiper, itulah kau, seorang dokter penipu laknat. Matilah kau, terkutulah kau dan neraka jahanam kekal di dalam. Bahlul. Itukah ajaran Ini Nabi Muhammad? enggak Itukah apa-apa. ajaran Nabi Muhammad untuk Bagi berdakwah? penyesat, andai kau di depan mukaku ini kuludai mukamu. Baik, itukah ajaran Al-Quran? Apakah Al-Quran mengatakan Al-Quran mengatakan yang yukhadi'una. beragama lain daripadamu, Al-Quran saya mengatakan Fakatilu aulia as-syaitan. Perangilah saudara-saudara setan. Nenekmu kiper, saya harus memerangi kau. Kau penyesat. Ini dalil Bibelmu sendiri, kau pelintir. Tadi kau mengatakan, apa kau mengatakan? Bukankah dikatakan penyesat itu siapa? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Hah? Sebab banyak penyesat. Kau pelintir. Sebab banyak manusia. Tuh coba. Kau penipu. Kau pembohong kau. Habis itu kau pelintir lagi. Hanya Yesus yang berasal dari surga. Lalu ini makhluk-makhluk surga apa? Itu Yesus. Berarti maksudnya gini. Makhluk-makhluk surgawi yang adalah Yesus sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Nenekmu kiper. Teman-teman yang mengenal dokter ini, tolong jangan berobat sama orang ini. Kalian bisa kena panu tapi dikasih obat cacing. Dokter ini dokter gila. Dokter yang tidak layak kemudian mendapatkan predikat dokter. Penipu ulung, pendusta. Bibelnya saja dipelintir hanya untuk ego dalam beragama. Masa seorang Bang Suma yang harus meluruskan betapa banyak tipuan kau lakukan. Baru berapa menit kau sudah menipu 2 kali. Gak malu kau? Sudah tua, 4 hari lagi ke depan mati kau. Kau masih nipu, masih sempat-sempat nipu. Gimana kau mengatakan dirimu ajaran kasih, ajaran selamat? Yang kayak begini aja kau sudah nipu diri kau sendiri. Benarlah Al-Quran saya mengatakan. Mereka tahu. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir laknat penghuni neraka itu ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itulah kau dokter. Semoga saja ilmu tipu-tipu dalam kekristenanmu itu tidak kemudian menjalar ke titelmu sebagai dokter. Bahaya pasienmu nanti. Bahaya pasienmu. Ini saudara bikin malu titel dokter, pembohong, nipu. Kamu pikir tidak ada yang dokter yang nonton ini? Ada banyak dokter yang nonton. Banyak pendeta yang nonton. Banyak orang Kristen yang nonton. Malu gara-gara kau. Bibel dipelintir-pelintir. Hanya Yesus dari surga. Bibelnya mengatakan makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus. Bahkan saya ini Bang Suma, menurut Yesus juga dari surga, asal kau tahu. Menurut Yesus, Bang Suma juga berasal dari surga. Kau mau dalilnya? Mau kuajarin? Kau baca Matius 4 nomor 4. Bang Suma sama seperti Yesus juga berasal dari surga. Masih mau kau datang besok? Kau baca itu, baca. Habis ini kau turun. Pendetamu suruh naik ke sini. Kau cari pasien saja, sesamamu jadi kau obat. Nggak bisa, Baji. Pendetanya udah jadi mualaf gimana? Maaf ya, Al-Quran saya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu yukatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yukatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Siapa saudara setan? Yang mengajarkan menyembah kepada sesama makhluk. Itu setan itu. Berhentilah, jujurlah berdiskusi. Anda bertanya, mana dalilnya dalam Al-Quran Allah menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu.
Al-Quran surah Az-Zariyat sudah jelaskan. Mana dalilnya Yesus menciptakan? Yohanes 1 nomor 3. Ya. Dasar. Mana ada Yesus di situ menciptakan? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Firman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Baca tuh Mazmur 33 nomor 9 biar kau sehat. Yesus menciptakan segala sesuatunya. Nenekmu kiper. Yesus saja diciptakan. Aku keluar dan datang dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Keciduk ciptaan. Si andel loh. Kamu katakan dia firman. Matius 4 nomor 4. Apa kata Yesus? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Parah. Berarti Bang Suma juga ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apa bedanya dengan Yesus? Gimana? Ginjalmu enak dikunyah sama Bang Suma, enak ginjalmu dikunyah. Udah siap ngocehnya? Ngoce, dibilangnya ngoce kata dia. Ngoce Memang itu. manusia tanpa malu ini. Ya, saya di sini. Jadi data-data yang Pak Juma tampilkan kita bahas tuntas kan? Apa data yang mana? Tolong, Pak Dokter, tolong kalau diskusi yang jujur. Bunda Rama, izinkan saya dengan Pak Juma dulu ya. Izinkan Ya, jujur Pak ya. Mau Silakan. nipu banyak orang. Pak Juma mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Datang dari mana, Pak? Alam semesta ini dari mana Pak Dokter? Alam semesta diciptakan oleh Yesus. Saya tidak tanya itu siapa yang menciptakan. Saya tanya alam semesta ini datang dari mana? Dari tadi. Dari kemarin. Iya, sama kan? Malu kan? Malu kau kan? Malu kau. Alam semesta ini datang dari Tuhan, bukan dari nenek lo. Tertulis di mana? Yesus datang dari Tuhan. Tertulis. Saya dari Tuhan. Apa? Berarti Yesus datang dari Tuhan. Saya juga datang dari Tuhan. Tertulis di mana? Alam semesta ini. Matius 4 nomor 4. Kita baca. Baca kau belintir lagi. Kulempar kau asbak rokok. Matius 4 ayat berapa? Nomor 4 ayat pula kau bilang emang Quran. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuh hebat Bang Suma. Masih mau kau datang besok? Apa? Kamu mau langgar Bibelmu sendiri? Tadi kan pertanyaan bahwa alam semesta dari Tuhan. Jadi di mana tertulis dari Tuhan di ayat itu? Mazmur 33 nomor 9. Nah, tadi di Matius, yang jelas di Matius tidak ada ya, berarti salah Pak Juma. Hei, tadi saya berbicara bahwa Bang Suma itu juga datang dari Tuhan. Kutunjukkan Matius. Oke, di Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan dari roti saja, Ya, tapi bukan berasal dari roti, kan tertulis di mana Bang Juma itu berasal dari manusia. mati meja. Roti itu manusia. Itu penafsiran sendiri. Bukan, Yesus sendiri mengatakan kok, bukan tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Iya, tapi apa hubungannya bahwa alam semesta itu berasal dari Tuhan? Itu pertanyaan saya satu. Dan Alam semesta ini berasal dari mana? Alam semesta ini berasal dari mana? Bang Juma tadi berasal dari Tuhan. Di mana datanya saya bilang? Maka jawabnya Matius 4. Alam semesta ini berasal dari mana? Bang Suma dalilnya di mana? Kejadian 6 nomor 3. Kamu baca itu. Berarti di Matius 4 ini salah ya. Matius 4. Kalau Anda bahlul dan tetap bahlul, salah menurut orang bahlul kayak ente. Bukan. Jelas Yesus mengatakan bahwa manusia, lu pikir gue malaikat apa? Manusia. Matius 4 ayat 4.
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa hubungannya? Maksudnya itu setiap firman yang keluar, tidak ada manusia tercipta di atas muka bumi ini tanpa kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Oh, itu pemahaman Pak Juma sendiri. Lalu apa? Lalu apa yang dimaksud firman di situ? Yang saya tahu manusia yang di Kejadian 2 ayat 7 ada Kejadian manusia. Matius 4. Matius 4. Matius 4 katanya Matius 4. Bahwa manusia yang diciptakan dibentuk dari debu tanah hanya Adam. Sementara lalu kita ini dari mana? Kita ini dari mana? Hasil dari persetubuhan. Kalau kita ini dari mana? Hasil persetubuhan. Bukan dari kita, bukan diciptakan. Dari hasil persetubuhan gitu? Ya. Kalau bersetubuh tidak ada sperma bisa? Kan bisa. Ada. Anda seorang dokter loh. Anda seorang dokter. Bisa tidak orang bersetubuh tidak melemparkan sperma bisa hamil? Bisa nggak? Bisa nggak? Yang saya jawab adalah pertanyaan bahwa tidak semua manusia diciptakan Tuhan. Mati ya. Lalu yang ciptakan siapa? Yang diciptakan hanya Adam dan Hawa. Seterusnya adalah proses persetubuhan. Kejadian ayat 1. Jadi saya bukan ciptaan. Jangan harap bahwa anak. Jadi saya bukan ciptaan. Bukan. Jadi saya bukan ciptaan Tuhan. Bukan. Jadi saya ciptaan siapa? Bukan ciptaan, tapi proses persetubuhan itu menurut. Sakit memang kau, memang sakit kau. Memang kau sakit. Kau itu memang sakit. Ada gangguan jiwa kau itu. Menurut data-data kamu itu ada gangguan jiwa. Kamu ngerti tidak? Yang diciptakan manusia. Saudara Dr. Oon Adi, dengarkan saya. Yang disebut ciptaan itu adalah siapapun dan apapun di luar daripada Tuhan itu semuanya ciptaan. Mau itu dia diadakan, dengar dulu Bahlul. Mau dia diadakan dengan perhubungan suami istri, mau dia diadakan dengan hanya ada ibu tidak ada ayah, atau ada ayah tidak ada ibu, semua di luar Tuhan itu namanya ciptaan kucluk. Di mana datanya tertulis? La haula wala quwata illa billah. Kau baca Yesaya 45 nomor 6. Segala baik, sesuatu Yesaya di luar. Ya, silakan. Bosan saya menghadapi Yesaya 45 ayat berapa? Makuriu. Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yesaya 45 nomor 6247,3 FM. Masih mau kau datang besok, Bahlul? Mampu nggak diskusi? Kalau nggak mampu ngaku Kau aja. turun. Kau ke neraka saja, neraka jahanam. Kau turun. Kau turun. Mampus. Masih mau kau datang besok? Kau dokter loh. Kalau jemaat biasa masih mending. Kau dokter, dari awal kau sudah nipu. Kau baca Bible udah nipu kau. Udah nipu kau. Penipu, pembohong, bikin malu Kristen kau. Harusnya kau titel doktermu itu kau perlihatkan di Kristen yang lain, jemaat yang lain. Ini loh aku dokter, nih caranya berdiskusi. Kau sudah dititel dokter, kau semakin penipu kau. Semakin membodohi manusia. Harusnya kau cerdaskan manusia dengan Bible. Sebelum COVID katanya kau berdiskusi dengan semua. Memang betul. Tapi sampai hari ini kau masih cupu. Layang-layang tapu kau kalau orang sini bilang. Kapal tenggelam. Kapal talang. Bandangat rota sa. Yesaya 45 nomor 6, tidak ada Tuhan di luar dirinya. Semua ciptaan. Tidak ada. Tidak ada itu. Semua yang ada di luar diri Tuhan itu adalah ciptaan. Khalik, makhluk. Khalik hanya ada satu. Makhluk itu yang banyak. Manusia bukan ciptaan, cuman ada yang diciptakan. Itu pengertiannya. Yang pertama ada dicipta itu Adam. Lalu keturunannya banyak.
Tapi semua itu diadakan, ada yang melalui kelahiran, ada yang melalui langsung tercipta seperti Adam dan seterusnya. Tapi semua itu ciptaan namanya. Itu namanya makhluk. Di luar Allah makhluk. Yesus makhluk. Roh Kudus makhluk. Yang bukan makhluk yang cuma Allah saja. Ini dokter ini, datang lagi dengan model kayak gitu, hantam muka pakai pantap panci. Gak ada bagus-bagus yang berdiskusi dari dulu. Dia mulai dari Zoom seperti itu, nggak perubahan ya. Iya, gayanya begitu, sok cantik. Nabi Adam memang nggak berasal dari surga ya? Berasal, katanya cuma Yesus yang berasal dari surga. Terus Nabi Adam dari mana asal usulnya? Atau dari ruang prakteknya Dokter Adi. Kalau dia tanya Nabi Adam, dia bawa Nabi Adam itu Taman Eden itu bukan di surga, tapi di Irak. Itu alasannya. Pasti itu jawabannya. Gue tahu itu formatnya. Coba tadi Bang Juma kejar di situ. Kalau Nabi Adam, oh enggak, surga itu, Taman Eden itu di Irak. Gitu. 1 Yohanes 5 bahwa kita berasal dari Allah. 1 Yohanes 5:19. Iya, semuanya. Dia paham, dia ngerti itu, dia paham. Cuman biar semakin nampak. Tapi kenapa kita, siapa tahu dia bukan dokter, menyamar Ji. Biasa dia bilang, sabar ada pasien saya ya. Itu. Dokter teman, dokter hewan. Barangkali sih. Mungkin dokter seksiologi. Lor. Halo, Lor, selamat malam. Kristen ya, Bang? Kristen. Mudah-mudahan kau cerdas Bang ya. Silakan diskusi dengan guru kami. Bertanya ini sama Juma itu. Mendem suaranya Pak. Tanya. Pak, mendem kali suaranya. Mau bertanya sama Juma. Ya, silakan. Sebutkanlah akhlak baiknya si Nabi Muhammad itu satu, dan akhlak tidak baiknya si Nabi Muhammad satu aja. Itu aja pertanyaan. Mati mau koseng. Tidak ada sedikit pun akhlaknya beliau itu buruk. Dan semua ajaran kebaikan yang ada di Kristen itu asalnya dari pribadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke? Yesus tidak mengajarkan bagaimana caranya berbuat baik kepada kedua orang tua. Yesus selama dia hidup tidak pernah sekalipun dia memanggil ibunya dengan panggilan ibu atau mama atau mami. Yesus dari kecil selalu memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan. Ada akhlak baik, katanya berbuat baiklah, hormatilah kedua orang tuamu. Pernah Yesus di dalam Bible menulis atau tertulis, pernah dia memperlihatkan rasa hormat ke ibunya? Tidak pernah. Dari mana Kristus mendapatkan kemudian ilmu mengasihi kedua orang tua? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, di mana sumbernya kalau bukan dari Nabi Muhammad? Baca Al-Quran surah Luqman ayat 14 ayat 15. Kalau Yesus mengajarkan kemudian dalam kitab saudara, orang yang tidak membenci ibu kandungnya tidak boleh menjadi pengikutku. Kalau di Al-Quran jelas surah Luqman ayat 14 ayat 15 apa kata Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Walaupun kemudian orang tuamu itu beda keyakinan denganmu, tapi kamu harus memperlakukan mereka dengan ma'ruf. Harus dengan ma'ruf, harus dengan baik. Meskipun kita beda agama. Kalau di Kristen, tidak bisa. Jangan kau berbuat baik. Jangan selain membenci,
Kalau kau tidak membenci ibumu, tidak membenci bapakmu, kamu tidak bisa jadi pengikutku. Itu ajaran siapa? Ajaran Yesus. Bagus kayak itu. Ya udah. Baik. Makasih, Bos. Lanjut. Ya. Ya. Mati meja. Panas lihat paus lewat langsung kabur. Enggak, dia bertanya itu ingin menguji Banyumak menjawab nggak sifat buruk nih. Dia pengen kayak gitu. Nggak ada. Tes modulasi saja. Langsung kena uppercut itu dagunya. Kalau dia Kristen, Tuhanmu itu ada sifat buruknya seperti mengutuk. Ya, janji balikin kalau dia belum dibalikin. Membalikkan meja pedagang. Banyak loh seperti itu gitu. Mengatakan di luar Bani Israel guguk gitu. Ayo, pasien berikutnya. Gimana Bang Billy? Bang Billy, apa kata Mang Bang Glenn, Irap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ahi Billy. Assalamualaikum Ahi. Adakah ilmu hari ini yang bisa dibagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Kalau yo bagas kia nih biasa lagi baru beres beraktivitas ini baru kagak lu di sebelah tadi ngamuk-ngamuk lu ya sebelah tadi ngamuk di sini yang mau diamukin siapa di sini, orang masih nggak ngehujat. Tadi ada penipu di sana, ada si LKTP, makanya saya ngamuk. Iya. Di sini barusan ada dokter juga nipu di sini Bang. Aduh, untung saya belum masuk. Kalau nggak saya bedah itu si otak itu. Otaknya yang meleleh itu si dokter. Alur apa? Wah, betul. Ram. Ya, ada yang bisa dibantu Bang? Saya mau diskusi sama Bang Juma. Oke, siap. Lanjut. Apa dulu Bang Juma? Orang sakit ini Bang Glenn. Oh, jangan. Pakai sepatu dia yang kiri ke kanan, dia kebalik. Saya mau tanya sama Bang Juma. Dia keluar rumah itu pakai baju pengantinnya istrinya, pakai ke pasar. Aku mau spin dulu bentar ini. Pendapat di luar ya. Ini ada mualaf nih, belum bagus nih. Dengerin. Saya juga tidak tahu Kristen bagaimana, siapa yang ajar. Jadi Kristen tidak mau belajar, tidak mau buka Bible. Masya Allah. Untung saya sudah mualaf. Yesaya 45:6 itu sudah jelas. Tidak ada segala sesuatu, hanya Allah yang ada berdiri sendiri. Dia ada wujud. Allahu Akbar. Maka benarlah firman Allah itu dalam Al-Quran. Segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Termasuk Yesus. Mantap. Oke. Ya silakan Petra, mau ngapain? Petra itu sendal dibalik dulu, yang kiri itu dikembalikan ke kiri. Oh, sendal kok dibalik kayak gitu. Enggak salah Guru Nda, si Petra sepatunya kanan dua-duanya. Iya. Kemarin kiri kanan dia terbalik. Tangannya dua kanan. Oke. Tanya sama Bang Juma ya. Oke. Gini Bang. Di dalam Al-Quran kan Allah kan tidak memberitahukan tentang kiamat, hari kiamat. Tetapi Muhammad kok berani mengatakan hari Jumat kiamat? Ya itu hebatnya beliau. Tuhan. Apakah Tuhanmu? Berarti kalah Yesus dong. Kalah Yesus berarti Yesus kalah. Berarti kalah Allah dong. Berarti kalah Allah. Kenapa bisa? Nah, Muhammad kok tahu hari Jumat? Iya, nabinya tahu hari Jumat dan masa datangnya kiamat itu hanya Allah yang tahu. Ilmunya hanya ada pada diri Allah. Kapan terjadinya
Tidak ada Allah yang satu tahu. manusia pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Tuhanmu, Yesus, tidak tahu. Ini kita bahas dulu. Apa tuh? Allah Apa? Yang Kok sopan memik kalau kalau bicara. kan- Yang sopan kalau kau bicara. Tidak ada Allah. Allahmu dan Kok Allah? Mulutmu itu di Al-Quran. mulutmu itu nanti kalau kau masuk di kubur itu mulutmu penuh ular naga mulut kau itu. Nah, kan seperti ini ajaranmu kan? Nah, Kau ngomong Allahmu di apa? Al-Quran. Begini, ku tanya dulu kau. Nabi ku tahu hari Jumat. Yesus tahu nggak hari apa kiamat? Nggak tahu. Lebih baik kau nabiku aja kau tuhankan, jangan Yesus. Yesus mengaku tidak tahu hari kiamat. Tidak tahu harinya hari apa kiamat itu. Nabiku tahu. Tapi saatnya kapan itu tidak ada yang tahu. Yesus nggak tahu, harinya nggak tahu, saatnya apa nggak tahu. Mending nabiku. Doni, silakan. Bang Doni, selamat sore. Selamat sore. Sore. Agama mana bang? Ini udah malam Bang Andi kok sore. Di Burundi masih sore mas. Oh. Saya lagi ada misi di Burundi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo Bang Doni, apa yang mau disampaikan Bang Doni? Tadi Bang Doni ngomong ini, yang sudah saya sampaikan sudah tersampaikan. Tapi karena penyampaian ini sudah tersampaikan, baiklah penyampaian ini tidak saya sampaikan, tapi perlu juga disampaikan karena sudah disampaikan. Itu jawabannya Bang. Kang. Anak sengeti. Selamat pagi. Di mana lagi ini pagi? Tadi di Burundi sore. Sekarang di mana lagi nih? Saya ini orang kaya, Kang. Saya itu tidur di Afrika. Sarapan di Brunei. Terus main golf di Nederland, Belanda. Makan siang di Malaysia. Itulah orang kaya. Tapi Belandanya Belanda Daya toh? Ya, besar daya itu. Ya baik, yang Kristen-Kristen minta naik dulu ya, yang Muslim nanti dulu kita lanjut diskusi dulu ya teman-teman. Untuk yang Muslim ditahan dulu, di atas sudah full yang Muslimnya, biar teman-teman Kristen yang minta naik dulu ya teman-teman ya. Dimohon kerjasamanya. Ini ada TTM Bangkit. Selamat males. Gurunya sudah di rumah ini kan? Atau Di gunung, karena gunung. Oh langsung ke gunung. Iya, besok baru ini mampir dulu. Lebih adamkan suasana dulu Banyu, Pak. Iya Bang Andi. Ini nih. Berwudu. Surah Al-An'am 100 itu yang pertama kali saya buka 2 bulan lalu. Itu Quran yang pertama saya buka yang menyebabkan saya mengambil keputusan untuk
setelah mendengar diskusi lintas agama antara waktu itu di Komal Bang Andi dengan Bang Zuma, ada juga Bang Andi keluarkan jurus-jurus ABC dan Bang Zuma ceritakan tentang kisah Paulus, kisah Yesus yang menyamar waktu itu. Itu sih. Udah biar Adam Banyumalah. Gue juga. Ya. Kita baca Quran ya teman-teman sekalian. Ya, Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن أمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم وينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون.
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله إليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله إليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر
الإثم وباطنا إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليؤهون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah, Masya Allah. dengan segala firman-Nya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Syukran Bang Fi, barakallahu fik. Ini ada permintaan. Saya sedikit salah dengar aja ya, maksudnya kan ketika ilahi alaya itu Masya Allah guru udah luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Allah, Sekedar saling Masya Allah. Iya. Aku tak terasa ini. Izin, ini ada permintaan izin untuk Bunda Rahma untuk menerjemahkan, nanti dapat bonus. Wih, Kalau silakan Bunda Rahma. Alhamdulillah. Tadi surah berapa itu? Al-An'am. Al-An'am dari ayat 100 Bunda sampai 200 Bunda. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ya. Dan Besok mereka aja, besok. Ya Allah. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakannya jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus, maha mengetahui. Sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku Muhammad
bukanlah menjagamu, penjagamu. Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami, agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya, dan kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka, dan engkau bukan pula pemelihara mereka. Dan janganlah kamu memakai sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, maka tidak juga akan beriman. Mereka tidak juga akan beriman. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya, pada Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. Dan demikianlah untuk setiap nabi, kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhan mau menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal Dia yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia maha mendengar, maha mengetahui. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanya membuat kebohongan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Dan mengapa kamu tidak memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Dan tinggallah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi, dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh orang-orang mengerjakan perbuatan dosa telah akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Dan apakah orang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya,
yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan demikianlah pula setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar mereka melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan percaya atau beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada rasul-rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesat, seakan-akan dia sedang mendaki di langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Bagi mereka disediakan tempat yang damai di surga di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung yang mereka pelindung mereka karena amal kebajikan mereka kerjakan. Dan ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan. Dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Demikianlah para rasul-rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim sedang penduduknya dalam keadaan lengah atau belum tahu. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu maha kaya, penuh rahmat. Jika dia menghendaki, dia akan memusnahkan kamu. Dan setelah kamu musnah, akan dia ganti dengan yang dia kehendaki. Sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan, sebagian untuk Allah. Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan atau bagian untuk Allah sambil berkata menurut prasangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Dan demikianlah berhala-berhala mereka atau setan menjadikan terasa indah bagi banyak orang musyrik, membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Dan mereka berkata, menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dari hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangi. Dan ada hewan ternak yang ketika disembelih, boleh tidak menyebut nama Allah. Itu sebagai kebohongan terhadap Allah.
Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan. Dan mereka berkata pula, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami, haram bagi istri-istri kami. Dan jika dalam perut itu dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, Itu udah maka nyampe semua berapa boleh itu, Bunda? memakannya. Itu nyampe berapa? 139. Udah kayaknya disimpulkan aja Bunda. Udah paham Oke. kita arahnya ya. Oke, demikianlah ya, maha benar firman-Mu. Maha benar firman-Mu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bukan pada mulanya firman ya, bukan. Bunda Rama baca WA. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah. Nah, itu. Oh iya, terima kasih. Masya Allah, syukron Bang. Tuh dapat Pei. kan Bunda? Masya Allah. Masya Allah, Bang Pai. Thank you, barakallah, jazakallah khair. Masya Allah, terima kasih. Udah, makasih banyak Bunda Rahma. Ya, ini ada siapa ini? Golop. Tapi belum nampak ya. Ya, Bang Pei, syukron. Jazakallah khairan katsiran. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati yang ingin belajar tentang kekristenan. Bang Billy, mohon maaf di bawah dulu karena jauh dari perangkat Bang Billy. Gimana mau naik full? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Koras, gedein dikit, itu volumenya kecil banget. Oh iya, maaf ya. Ikhwan 3.500 follow Kores. Akun primer aku ditombak Taritung permanen. Jadi ini bikin baru. Thank you yang udah follow. Mas, Dan silakan follow. ya mantap. Selamat menikmati pembubukan Superboy di 2 konten terakhir Kores ya. Lanjut. Ya, mantap. Silakan teman-teman di follow akun Bang Kores ya. Di follow dan teman-teman yang belum ngeklik yang oren di atas nih, lop oren, silakan diklik buat absen ya teman-teman. Ini ada siapa ini? Dak Pampir. Selamat malam Dak Pampir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dak Pampir, selamat malam. Tadi udah jawab. Kan kalau ada oten kan diturunkan saja saya. Kalau ada oten. Dak Pampir muslim atau Wabarakatuh. apa? Alhamdulillah muslim. Cuma Alhamdulillah. apa namanya mau nanya tentang kalau soalnya di sini kan gaduh kayaknya Bang ya. Ada kegaduhan tentang usia Sayyidah Aisyah itu mengawini Rasulullah mengawini Sayyidah Aisyah di umur 6 tahun gitu kan. Nah, pas di sini itu lihat kontennya Bang Zuma sama siapa dah itu dah. Terhitung. Bukan Ari Untung itu gitu. Kan Oh, Ari Untung ya. itu, beliau itu kan bilangnya hadisnya itu diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah itu kan, yang mana Hisham bin Urwah itu katanya lupa selama di Irak kan gitu. Nah di sini gaduh Bang itu, soalnya para pemuka agama itu kan bilangnya memang Di sini tuh di mana? Di tempatnya akhir Dak Vampire Jember gitu. Nah, Oh, di Jember gaduhnya gitu. Di Jember kok iya, di desa saya sih Bang sih. Anunya itu soalnya kan para pemuka agama itu bilangnya kalau Nabi itu kawinnya mengawini Sayyidah Aisyah itu umur 6 tahun. Menikahi bukan mengawini Bang. Di Islam nggak ada mengawini Bang, menikahi. Iya nikah. Kok ketawa? Gitu. Nggak ada Bang, di sini nggak ada kegaduhan dimanapun juga Bang. Udah Bang.
Sambil mengisi waktu, jadi gua kasih tahu dulu mengenai umur Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini menikah dengan Nabi. Itu ada 2 gitu kan. Jadi kalian mau ambil yang mana aja bebas gitu. Karena kalau yang memang Sayyidah Aisyah menikah di umur 6 tahun lalu mengkonsumsi pernikahan di umur 9 tahun itu kebanyakan dari ulama salaf, dari generasi tabi'un tabi'in sampai ke atas, sampai ke sahabat gitu. Nah kalau yang halaf, yang kontemporer yang sekarang itu Sayyidah Aisyah menikah di umur 15 sampai 16 tahun itu. Kalian pakai yang mana aja boleh dalam Islam ya. Ada dalilnya kok. Toh bukan itu titik fokus kebenaran. Titik fokus kebenaran itu Tuhannya ada yang serupa dengan manusia bongkok atau tidak serupa dengan apapun. Nah itu yang benar. Mau yang mana? Kalau misalnya sok-sokan ya menikah itu harus 21 tahun, siap mental gitu, tapi Tuhannya bongkok, lu nggak selamat bre. Tuhannya dulu harus benar gitu loh. Ya, Di tab-tab layar teman-teman, Kores belum apa-apa pengen kena tombak lagi kali ini orang nih. oh iya, Harus aduh. juga 1000. Maaf TikTok. Waduh, dasar bikin ulah mulu. Di tab-tab layar teman-teman, dan lop-lop orangnya buat absen tinggal diklik aja ya. Di share-share, tembusin dulu sampai 1M teman-teman biar kuat ya. Kita cari lawan diskusi dulu nih biar gak monolog. Ini Kores cari masalah nih, baru juga 1K. Ya, buat para pendeta, pastor atau biarawati yang ingin diskusi, yang ingin paham tentang kitab Bibelnya ya, yang ingin paham tentang ajaran Kristennya, silakan naik ya. Bukannya kita menyepelekan kalian, tapi emang kalian itu nggak paham-paham. Udah tiap hari dijelasin sama Bang Juma, Bang Handi, Bang Kores, Ustadz Alif. Waduh, nggak paham-paham. Emang bebal mereka ini Bang Kores. Jangan sarkas, nanti kena tombak. Oh iya, jangan sarkas. Bahas agama orang nggak benar bro. Yesus adalah Allah, titik, cari koin aja komal ini. Lalu ngetik aja bawa-bawa nama Tuhannya umat Islam gitu. Gimana nggak dibongkar-bongkar aibnya Tuhan penghujat? Kan gitu Dewata. Hehehe. Yang naik yang Kristen dulu ya teman-teman. Di sini slot Muslim udah penuh, udah full. Ini tukang ban Muslim apa Kristen? Tukang ban. 1, 2, 3. Kenapa minta naik kalau diam bang? Namanya Kyrios, oi. Kyrios, Tuhan namanya Tuhan. Apa? Kok rame? Kabur lagi. Nggak beradab ya bang. Anjir, itu siapa itu begitu? Itu nggak tahu. Aku mau nanya si Kores, Res, dengerin dulu baik-baik pertanyaan. Aku mau jawab Bang Handi. Ya. Menurut kamu, oten-oten yang kau hadapi itu, kira-kira dari minus ke bawah, minus berapa mereka ini supaya bisa mencapai titik nol? Minus berapa? Minus 3.428.133 minusnya gitu. Bagaimana caranya supaya bisa mencapai dulu titik nol? Supaya mereka bisa mencapai titik nol itu mereka harus dibenturin sama patung-patung yang mereka sembah. Pak, gitu Bang Handi. Jadi setiap dibenturin itu minusnya berkurang Bang Handi. Berkurang. Koma dia koma, baru aja ngobrol lagi. Masih belum benturin lagi. Gitu. Termasuk Edis. Iya, Edis juga. Edis itu semakin dia berapa ya? Semakin dia berbohong soal Tuhannya dan juga soal agama kita Islam, semakin besar tai lalatnya di sebelah mata kiri itu. Biu gitu.
Aduh. Jadi kalau Pinocchio hidung, kalau Edi style lalatnya. Iya, makin panjang ya, makin gede ya Bang Kores ya. Ini kok oten-oten pada nggak beradab ya Bang Kores, naik ke atas kayak si Petra langsung ngehujat, langsung caci maki. Ini ada si Alek Martabak. Selamat malam Alek. Coba dong. Oh iya. Kalian ikutin Bang Dino tuh, Bang Dino masuk Islam mualaf benar-benar istiqomah tuh, Masya Allah tuh. Keren kalau Bang Dino tuh langsung mendukung dakwah kita guys. Kemarin aja saya ke pesantren mualaf di Banten, Masya Allah dia mendukung. Alek kabur Ini ada penghujat. Ngisi waktu aja, ngisi waktu ini. Ada si Tolbo. Petra. Coba lo yang kendalikan si Petra, Res. Lo yang kendalikan. Oke. Selamat malam Petra Raja. Tidur dia kayaknya. Salah masuk room si Petra ini. Kalau nggak tidur serangan jantung deh. Padahal belum dialog. Sinyalnya nyangkut di Indomaret. Oh iya masih muter dia itu, masih muter. Iya, nyangkut sinyalnya di Indomaret. Nah, berarti udah nggak ngantri itu. Kalau masih muter. Sekarang TikTok kayak gitu Ikhwan. Ada apa? Ada errornya untuk orang-orang yang lagi. Itu menandakan Res beli HP tidak beli signal itu. Kayak ini yang baru ini. KTP. Halo Belagug. Woi, si penipu punya aksi ini, woi penipu. Woi penipu. Dia masuk Islam keluar lagi. Udah masuk lagi belum? Nggak usah masuk lagi, nggak perlu. Sabar, nanti rungkat, sabar. Lanjut. Oh, kepala telang. Woi, kepala telang. Nggak ngerti dia. Itu keinginan mereka, kalau kita emosi. Ya, pakai bahasa Makassar aja biar nggak tahu dia. Biar nggak tahu TikTok. Tumben Bunda Rahma nih. Tumben Bunda Rahma nih ada mayem nih malam nih. Habis mi akunku Peta. Biasa. Woi Bang Andi. Masuk suaranya. Oh iya, kok bisa masuk ya? Keluarin lah biar nggak dikunci pintunya. Aduh. Iya. Ya bagus. Al-KTP. Aduh. Para bang. Lu mau apa naik ke atas? Ya mau ngobrol sama Bang Juma sih sebenarnya. Tapi kalau Bang Juma nggak mau ngobrol sama orang ini. Bang Juma nggak mau ngobrol sama orang dungu. Oke deh, izin turun Bang. Oke, silakan. Yang jauh. Hus. Nyingkas sekali tukang sabrang ke Palembang. Balik mau budak tilu. Lamun mau budak dua. Balik di sekali tunya hiji deh. Belagu sih. Belagu? Artinya? On tohon. Belagu bodoh ya, Kiang Santang ya? Iya betul. Kalau ontohok. Bodoh. Ya teman-teman di tab-tab layar tembusin sampai 1M dulu teman-teman ya, biar kuat komalnya dan lop olehnya buat absen silahkan diklik ya. Dayen, selamat malam. Kristen, Dayen, barusan permintaanku. Moderator dibantu ya, yang di bawah moderator Bang Jombi semuanya tolong dijambakin yang oten-oten longornya ya. Ini nih, Dayen kok Kristen Muslim. Udahlah kita turunkan aja, dia nggak ngomong. Turunkan. Yang Kristen dulu teman-teman yang naik ya, yang Kristen dulu ya. Kalau yang Muslim semua naik nanti nggak ada diskusi. Mohon kerjasamanya ya buat teman-teman Muslim. Biar yang teman Kristen dulu yang naik.
biar ada perdiskusian ya. Mohon kerjasamanya teman-teman ya. Chelsea. Selamat malam Chelsea. Chelsea? Oh Chelsea? Gak ada suaraku. Ada itu muslim pakai kerudung Bunda, lihat-lihat dulu. Wah, rambut merah dia, rambut merah Chelsea. Rambut di merah. Orang pakai kerudung merah. Iya kah? Oh, belum nunjuk. Yang Kristen dulu ya, yang minta naik ya teman-teman. Yang Muslim jangan dulu. Biar ada perdiskusian ya, mohon maaf. Mau tanya Gurunda itu apa resepnya suaranya bisa bagus? Bisa Assalamualaikum. Boleh saya menyampaikan sesuatu? Oh. Ada musik Bang di belakang Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngefans sama Bang Zuma, itu aja sih. Ya udah. Iya. Makasih ya Bang. Ya Bang. Ya. Makasih Bang. Iya. Salam untuk Bang Zuma. Aku dari Kendari Bang. Ya, sama-sama Bang. Beliau jauh dari perangkat sepertinya Bang. Enak ya, banyak pengagum. Allah. Lex Jandro. Iya. Assalamualaikum. Kristen Bang. Muslim. Hanya ya sama tadi sama Bang tadi fan beratnya Bang Zuma, Ustadz Zuma. Dari kapan Bang ngefansnya? Wah, hilang. Sombong. Jam kali. Mana katanya ada Eris itu, naikin biar kita bubuk lagi. Moderator saya tegas-tegas guys. Kan dari tadi udah dikasih tahu yang Kristen dulu yang naik, yang Muslim nanti dulu karena di atas sudah full yang Muslimnya. Kan udah dikasih tahu dari tadi. Ini marahin nih, Kian. Nah, marahin tuh Bunda Rahma. Berani tuh marahin tuh. Marahin. Naik aja, udah penuh. Muslim ini ya. Suruh open cam dulu, open cam. Kualat, Kores. Siapa ini? Palsu. Itu KTP di bawah, mute aja. Alat KTP di bawah mute aja, nggak ada gunanya itu manusia. Nah, turun aja itu, host mute. Ya, Tukang radio, siapa itu? Naik, gak ada suaranya. Oh alah, Pak Sugi, hormat. Asli. Duh. Asli ini. Maaf. Ini Dipsi Muslim apa Kristen Dipsi? Nah, Jenny Kores. Eris naik kau kalau berani. Ini ada Rian Nainggolan. Oten apa Kristen? Dasar kafir tak punya adab. Kucluk. sedot WC ya? Pemakan Lagi kerja dia? pemakan babi. Sian. Oi, follow 3.500 nggak follow, gimana gua mau open cam? Kenapa sih? Kores. Kenapa mesti teriak-teriak Kores? Ini nggak teriak-teriak, telinga bisa congean telinga ini. Infeksi gara-gara suara. Ya udah tolong di follow kawan-kawan. Ih, kenceng banget coba Kores. Kekencengan, woi.
Kalau 1050 artinya 750. 50 lagi. Mantap. 1 and 3. Selamat malam. Selamat malam juga, Bang. Dari Konghucu atau Buddha? Wih, Ustaz Suki suaranya noise banget, Ustaz. Turunin. Ayo lo. Malam semuanya. Malam juga. Malam. Bang One Entry dari Oten apa Kristen, Bang? Kalau orang abang biasanya bilangnya Oten ya. Saya bilang aja Oten, Bang. Oh, Oten, mantap. Oh, orang Klaten. Orang Klaten. Ya, silakan kalau mau bertanya atau ingin ditanya atau ingin berdiskusi, Bang. Aduh, Ustaz Suki. Oh, berarti boleh bertanya, Bang? Boleh, Bang. Boleh, tapi konsekuensinya ya, tapi konsekuensinya harus mau ditanya balik, boleh? Ya, boleh. Boleh. Silakan. Selama saya bisa jawab ya akan saya jawab nanti. Iya. Jangan nanti, boleh harus bertanya, sekarang. Masa ditanya sekarang jawabnya nanti? Harus sekarang dijawabnya. Iya, maksudnya kan kalau saya kalau saya paham nanti saya jawab. Jangan nanti, sekarang saya jawab. Mantap gitu dong. Ya udah, silahkan bertanya. Sebelum bertanya, Bang, Bang Wan, sebelum bertanya tap layar dulu, Bang. Tap layar dulu. Oh, ini Bang Wan. Bang Wan, JCC apa kabar, Bang Wan? Silakan bertanya, Bang. Bukan. Oh, beda. Oke. Udah, Bang. Udah. Silakan. Bagus, keren. Harus gitu dong. Nah, ini masuk Pak Des sekarang suaranya. 1, 2, 3. Suara gimana? Bagus? Bagus sekali, merdu. Mantap. Ya, silakan Bang Wan. Oh iya. Itu pertanyaannya begini, Bang. Sebelum Adam dan Hawa itu di bumi, dia dulunya di mana, Bang? Kalau dalam Islam di surga. Oh, berarti beda. Oke. Terus kenapa dia jangan pakai logat Batak, Bang Kores, pakai logat Jawa, Oh iya. Kenapa apa? Terus kenapa dia dimudodin ke ngisor, Bang? Dia apa? Nggak mengerti aku dengar. Coba diulang. Bahasa Batak. Bahasa Batak dia, Bang Kores. Itu campur bahasa Jawa itu, Bang. Kenapa? Kan abang bilang tadi Adam dan Hawa itu dulunya sebelum dia ada di bumi keberadaannya di sorga. Iya toh? Betul. Nah, Betul. Terus kenapa dia ada di bumi, Bang? Karena Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, manusia akan diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi alasannya karena Tuhan sudah menghendaki untuk hidup di muka bumi, Adam dan Hawa ini beserta keturunan-keturunannya. Begitu kawanku. Oh, berarti kehendaknya apalah dibilang ya? Kehendaknya Tuhan. Kehendaknya Tuhan itu dulu sebelum menciptakan Adam dan Hawa itu maunya di bumi gitu ya, Bang? Tepat sekali. Oh, berarti bukan karena ada kesalahannya, Bang, makanya diturunkan ke bumi, Bang. Terputus-putus suaramu, saudara. Iya, suara dia bagus, suara dia. Sinyal Bang Kores aja yang jelas. Oh, berarti sinyalku yang jelek di sini. Mungkin yang lain yang jawab. Silakan Pak De. Nah, kalau Bang Kores yang jawab itu suaranya putus-putus, tayo. Jadi sebelum Tuhan menciptakan Adam, Tuhan itu sudah ngomong sama malaikat. Wa qala rabbuka it malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Tuhan itu ngomong sama malaikat, aku mau menjadikan manusia untuk menjadi khalifah di bumi, Bang. Jadi jauh sebelum itu sudah direncanakan gitu. Oh, begitu ya, Bang. Berarti kenapa harus diciptakan di surga, Bang? Kalau seharusnya dia ditempatkan di bumi, Bang? Supaya dia ikat.
Supaya dia itu ingat bahwa dia pernah tinggal di surga. Jadi nanti kan dikasih syarat supaya bisa balik ke sono lagi harus berbuat baik, beribadah kepada Tuhan. Itu. Berarti pengetahuan saya yang selama ini saya tahu dari TikTok ini apa dari mana lah? Oh, saya kira Adam dan Hawa itu dijatuhkan ke bumi karena ada kesalahannya gitu loh. Itu kan dijatuhkan karena konsekuensi dari suatu kesalahan, bukan Bang? Berarti salah yang saya tahu ya Bang. Suara saya kecil katanya. Yang benar suara kecil. Gede. Bang Glenn monitor nggak Bang Glenn? Yang di bawah katanya kecil suaranya gitu. Loh, kemana Pak D? Ada. Bang Glenn, gantian dulu bentar ya Bang Glenn. Izin ya. Loh, mana orangnya? Gede. Itu agak jauh suaranya Pak D, nggak bulat. Bang Agak jauh? Akang itu bagus, ya. Baru noise ehonya tinggi, kurangin ehonya. Iya, Biasanya- punya Pak D gepeng, kalau punya saya bulat, beda. Tes 1. Tes. Aduh, itu kayaknya shortcut baru Pak D. Iya, belum setting itu. Tapi jelas kok, jelas. Lanjut aja. Lanjut. Ya udah, suruh nanya lagi. Udah Bang. Silakan Bang Wan bertanya lagi. Kapir. Tuh. Gimana sih? Nggak sedep Pak D, mendem katanya. Masa iya? Apa sih? Udah jelas Tatsugi, lanjut saja. Nah, ini kupulin nih volumenya nih. Gimana sekarang? Bagus-bagus saja aku dengar. Ya lanjut Bang. Gimana ya? Selalu ada gangguannya ya. Berarti tadi kemarin yang saya tahu selama ini salah ya Bang. Setahu saya sih ya, tolong dikoreksi ya. Setahu saya, Adam dan Hawa itu dijatuhkan ke bumi karena suatu konsekuensi dari suatu kesalahan. Ya udah cukup itu, ada Oten naik, disambut dulu. Emang sama dia juga Oten, Bang. Dia Oten juga. Bukan Oten. Ada Oten juga satu. Oten. Ini dua-duanya Oten. Ya, kita sapa dulu Ales. Assalamualaikum. Assalamualaikum pula. Selamat malam Ales. Aduh. Lanjut aja sama Bang Wan. Lanjut Bang. Bang Wan entry belajar untuk tahu. Oh iya namanya bagus, belajar untuk tahu, bukan untuk ngeyel ya Bang ya. Lanjut. Aduh, salah baca gua. Ya, tadi kan udah udah berulang-ulang Bang. Jadi Tapi kamu kesimpulannya sudah paham apa belum? Ya lanjut. Enggak, kalau tadi abang udah terangkan, kalau memang begitu dia orang abang ya nggak mungkin saya bantahkan. Tadi kan saya gini, tadi abang bilang kan karena itu udah ditakdirkan ya tadi ya, harus dia berada di bumi, biarpun dia diciptakan di sorga, kan gitu tadi. Itu sebenarnya bukan hanya di Islam Bang, di dalam kitab Anda sendiri juga begitu. Anda baca di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 itu, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya menguasai hewan-hewan ya dan sebagainya itu. Bacalah Kejadian 1 ayat 26. Memang dia akan dijadikan penguasa di bumi. Betul, setahu saya pun begitu kan, dia Adam itu kan kalau di Alkitab, di Bible itu kan diciptakan terbuat dari tanah. Bro, ini intinya di sini bro. Kalau Nabi Adam alaihissalam itu tidak di bumi beranak cucu, kamu nanti nggak punya Tuhan loh. Karena dari Nabi Adam alaihissalam, terus kemudian ada Bunda Maria. Nah, Bunda Maria melahirkan Yesus. Nah, coba kalau nggak ada begitu, kamu nggak punya Tuhan loh nanti. Itu intinya bro. Mudah-mudahan kau ingin tahu. Lanjut. Iya, nggak saya menyangkal loh tadi kan abang bilang bahwa dulunya Adam dan Hawa itu keberadaannya di sorga. Nah, terus turun ke bumi. Kenapa dia diturunkan? Adakah itu suatu karena
berbuat kesalahan atau memang udah ditakdirkan dari sana gitu, dicetakkan di surga lalu diturunkan biar jadi khalifah tadi abang bilang ya. Harusnya kan kalau jadi khalifah harusnya ada umatnya kan, tapi nggak usah lah ke situ kita. Sekarang bukankah Adam dan Hawa itu menurut orang abang dijatuhkan ke bumi apa diturunkan karena ada kesalahannya gitu loh, pertanyaan saya bang, karena setahu saya kan begitu. Komal setan bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, mungkin Ustaz Alif mau menambahkan Ustaz. Ya, kalau gitu saya sederhanakan dari pertanyaan Pak Wan, N3 in 1 atau apapun itu nanti ya. Jadi begini Bang ya, pertama ini pemahaman di dalam Islam berkaitan tentang manusia pertama yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, diciptakan dia di surga. Dan Allah akan menempatkan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, yaitu manusia pertama itu. Jadi Nabi Adam diciptakan untuk menempati bumi, menjadi khalifah, sebagai pemimpin yang mengelola bumi yang diwarisi oleh Tuhan kan gitu. Nah, ketika Allah ciptakan Nabi Adam, waktu itu dia masih berada di dalam surga, maka diperintahkan oleh Allah, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, diamlah kamu di sini bersama dengan pasanganmu, wala taqrabah hadis sajaroh dan seterusnya. Jangan engkau dekati pohon ini, nanti engkau termasuk orang yang dolim gitu. Nah jadi karena Nabi Adam mau ditempatkan di muka bumi, maka terjadi proses bagaimana Nabi Adam hendak ditempatkan di muka bumi kan gitu. Dimana Al-Quran menjelaskan ketika Allah perintahkan Adam suruh diam di surga bersama dengan pasangannya, jangan engkau makanlah sesukamu, namun jangan engkau dekati pohon ini, nanti engkau termasuk yang dolim. Maka setan datang menggodanya, fa'azallahuma syaitonu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi, dan seterusnya gitu. Jadi seperti itu. Nah terjadilah sebab akibat turunnya Nabi Adam ke muka bumi. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung turun gitu. Segala sesuatu itu apalagi untuk makhluk selalu ada sebabnya gitu. Jadi Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, terjadilah prosesnya, sebab akibatnya gitu. Namun sebelum dia turun ke muka bumi, Allah sudah bekali berbagai macam ilmu pengetahuan kepada beliau. Begitu. Jadi Nabi Adam turun ke muka bumi ini membawa ilmu, mewarisi ilmu, sehingga nanti ilmu itu semakin berkembang kepada keturunan cucu Adam. Begitulah kisahnya di dalam Islam. Kalau di Kristen, bang, berarti bukan karena bukan melakukan satu kesalahan dia waktu di surga makanya diturunkan ya bang ya, bukan karena ada konsekuensinya ya, bukan. Iya, kan pertama sudah disampaikan tadi, Nabi Adam itu akan ditempatkan di muka bumi. Terjadinya bagaimana proses diturunkannya Nabi Adam, terjadilah sebab akibat gitu loh. Di mana di situ ada setan menggoda Nabi Adam, sehingga ketika Allah perintahkan wala taqrabah hadis sajaroh, jangan engkau dekati pohon ini, fatakunna minad dolimin, maka nanti engkau termasuk yang dolim. Digodalah oleh syaitan gitu. Setan membisikkan larangan itu, larangan yang dilarang oleh Allah itu, setan membisikkan agar tetap melanggarnya, tapi dianggap tidak melakukan pelanggaran. Begitu poinnya. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam, manusia pertama, Allah ajarkan bagaimana menyelesaikan kesalahan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara bertobat. Bagaimana cara tobatnya? Nabi Adam menyampaikan, ya Allah, aku ini dolim kepada diri kami. Rabbana innana dolamna angpusana. Jika engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang yang dolim. Maka ketika Nabi Adam bertobat, diampuni oleh Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Allah, dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang.
Kesalahan pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam karena mendengar bisikan dari iblis, dari setan, langsung seketika juga diselesaikan dengan mohon ampun kepada Allah. Selesai perkara. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam sudah selesai, namun karena dia mau ditempatkan di muka bumi, maka memang dia harus turun ke muka bumi. Jadi begitu kronologisnya di dalam Islam. Nah, kalau di Kristen, Nabi Adam diciptakan di bumi apa di surga? Udah bang, nggak boleh lagi diperpanjang bang. Oh, nanti saya panggil Ma'urud kalau kurang panjang. Di balik tanya itu, kalau di Kristen, Nabi Adam diciptakan di mana, Bang? Berarti bukan karena kesalahannya Bang Wan. Adam ya sama hak yang diturunkan ya. Bentar, Bang Wan, suara saya kedengaran gak sih, Bang Wan? Suara saya kedengaran gak, Bang Wan? Sudah saya jawab, Bang. Pertama, Kalib, suara saya kedengaran gak, Kalib? Kedengaran. Jadi ada sebab akibat diturunkannya Nabi Adam ke muka bumi. Itu terjadi sebab akibatnya. Namun pada hakikatnya dari awal sudah dikabarkan memang Nabi Adam akan ditempatkan di muka bumi. Ya, silakan dijawab, dibuka mute-nya, Bang Wan. Mau tanya nggak mau ditanya, bingung jadinya. Iya, padahal tadi perjanjiannya dia mau ditanya. Enggak. Iya, saya nggak membantah apa-apa loh bang. Maksudku, saya kan nggak membantah keyakinan orang abang. Iya, nggak apa-apa. Yang penting tahu Anda. Selama ini. Iya, nggak apa-apa. Yang penting Anda mau ditanya juga, Bang. Iya, tunggu dulu bang, sedikit bang. Kalau saya tahu nanti pasti akan saya jawab bang. Berarti yang saya tahu selama ini bahwa salah bahwa Adam dan Hawa itu diturunkan ke bumi karena suatu kesalahan ya bang, karena memang udah takdirnya begitu ya, digariskanlah sebelum dia diciptakan udah begitu ya, gitu maksudku, dipastikan dulu bang. Capek saya jelasin. Ya oke lah, abanglah bertanya kalau begitu. Kalau saya tahu pasti akan saya jawab. Ya kalau di Kristen Nabi Adam itu diciptakan di mana? Kalau di Kristen Adam itu nggak disebut Nabi loh bang, setahu saya ya. Nah ini kalau nggak disebut Nabi, takutnya nanti kau persepsinya ke Adam suaminya Inu lagi. Kan nggak kan bisa dikatakan yang tertulis yang di. Ya makanya aku sebut yang Nabi. Kamu yakini, ya kan nggak harus. Nanti bisa juga Adam apa itu Adam Jordan bang. Kalau kesitunya bang. Ya makanya lebih spesifik lah yang disebut dibahas. Ya bang bilang aja Adam yang dikeyakinan orang abang kan gitu. Kalau di Kristen Adam bukan nabi, Adam bukan siapa-siapa. Kenapa harus ada dosa waris? Kenapa Yesus harus menebus dosa dari kesalahan Adam? Kalau Adam bukan siapa-siapa, ngapain harus ditebus dosanya? Ya udah kalau gitu buat Anda percaya kalau Adam juga anak Theos, anak Tuhan. Setahu saya begitu bang. Jadi bukan hanya Yesus yang anak Theos ya, Adam juga anak Theos. Ya semua yang percaya sama itu kan bisa disebut anak Allah itu. Anak Theos, ya udah manusia pertama bukan nabi dalam perspektif Kristen, tetapi sebagai anak Theos. Kan gitu. Karena memang silsilahnya terhubung kepada Adam, Adam terhubung kepada Tuhannya. Oke. Kalau di dalam Islam tadi dijelaskan, ketika Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah mengajarkan memberikan ilmu pengetahuan, diberikannya beberapa kalimat sehingga Nabi Adam bisa bertobat, selesailah perkara dosa kesalahan yang pernah dilakukannya dan Allah menerima tobatnya. Saya ingin tahu, dalam perspektif Kristen, Adam itu diwarisi apa? Abang lari lagi tadi, apa tadi?
ada pertobatan. Yang tadi Berarti ada udah kesalahan, nggak ada Bang, kan? jawaban. Tadi nggak ada jawaban. Malah kau perspektifnya mau diblurkan lagi ke Adam Gimana sih, suaminya Bang? Inul. Berarti karena Jadi gini, maksudku karena kenapa? Ya Tunggu udah dulu, saya Bang, lebih kita pastikan spesifik dulu, Bang, aja biar- daripada saya sok-sokan tidak tahu. Kenapa justru di dalam Kristen ya ketika manusia pertama diciptakan malah mewarisi dosa? Itu kenapa? Ya karena Adamnya kan berbuat kesalahan, Bang. Ah, dia tidak bertobat. Nggak ada dibilang dia bertobat, Bang. Nah itulah Tuhannya tidak bisa menyelesaikan konsepnya sehingga harus menurunkan Tuhan yang lain untuk menebus dosa Adam. Padahal selesailah perkara ketika kisah Nabi Adam di dalam Al-Quran, ketika dia melakukan kesalahan, bertobat mohon ampun kepada Tuhan, selesai perkara kesalahannya. Jadi Allah menerima tobatnya, selesai perkara itu. Nah kalau di dalam Kristen, karena dia belum bertobat, maka kasus dosanya itu masih berlanjut sampai harus turun Tuhannya yang kedua di abad pertama untuk menyelesaikan dosa dari zaman Adam. Adam versi Kristen ya, karena dia bukan nabi. Panjang kali saya harus sebut kayak gitu. Adam versi Kristen bukan nabi. Aduh, jadi begitu. Nah, coba kenapa nggak Tuhannya sekalian nyuruh Adam bertobat aja? Kan selesai itu. Tidak perlu Tuhannya harus turun ke bumi, dibunuh oleh tentara Romawi, ditumbak perutnya, dipatahkan kakinya, ditampar wajahnya, diludahi wajahnya, dikasih mahkota berduri, dipaku lagi tangannya di atas kayu sulap. Coba. Udah, Bang. Belum. Jadi ketika Yesus turun ke muka bumi yang katanya untuk menebus, ya habis gimana saya ditanya? Saya lanjut lah. Iya benar-benar. Bukan, sebenarnya abang tadi, maaf nih Bang, abang tadi itu sebenarnya abang tahu itu saya mau menggiring kemana loh. Cuma abang jadi agak mutar dikit lah saya bilang ya. Sebenarnya saya mau Saya menggiring bukan ke arah. domba, Bang. Saya tidak bisa digiring. Saya bukan domba. Ya, justru kami di dalam narasi di dalam Islam tadi sudah saya sebutkan, Nabi Adam itu mewarisi ilmu, diwarisi ilmu oleh Sang Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pengetahuan. Jadi kami manusia keturunan Adam, bukan binatang yang bisa digiring, kan gitu. Nah, konsepnya di dalam Islam ketika Nabi Adam dolim, ya, karena dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah, maka dia diajarkan bagaimana caranya bertobat. Lalu dia bertobat, selesai perkara dosanya, perkara salahnya, dan Nabi Adam turun ke muka bumi. Nggak ada masalah di dalam Islam, selesai perkaranya. Karena di Kristen, kisah Adamnya belum bertobat, maka Tuhannya harus turun tangan di abad kedua. Tuhan yang keduanya, untuk menyelesaikan dosa Adam. Kan gitu, bener nggak? Betul Bang. Kalau saya sekarang begini loh Bang. Tadi kan ini kalau diskusi abang pertanyaan Bang, saya tadi kan belum gimana turun aja saya Bang, gimana ini Bang? Iya Bang, maksudnya gini loh, apakah suara saya yang delay sehingga saya ngomong kemarin baru nyampe ke abang hari ini? Jadi seolah-olah tidak nyambut. Enggak Bang, di sini agak apa Bang, agak gimana, ada tinggal di pelosok Bang. Selagi nggak ada Oten yang minta naik, saya tidak mengharap abang turun lah Bang. Nggak apa-apa Bang, kita ngobrol aja, saya rela kok. Udah abang ngomong lah. Oh, abang bilang kan tadi pertobatan Adam seperti semua kesalahannya dihapuskan toh? Iya. Berarti pertanyaan saya begini, berarti waktu Adam dan Hawa itu diciptakan, apakah dia tidak ditakdirkan harus hidup kekal gitu loh, apa namanya, abadi? Nyatanya kan Adam dan Hawa itu mati toh? Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Adam beserta keturunannya, apa itu, qala, Allah berfirman, fiha, di dalam bumi itu tahyuna, engkau hidup, wa fiha tamutuna, dan di dalam bumi itu pula engkau akan mati, wa minha tukhrajun, dan dia akan dibangkitkan atau nanti dikembalikan kepada Allah. Jadi konsepnya di dalam Islam,
ya. Setelah dia wafat, setelah dia nanti di bumi hidup, dia wafat dan dibangkitkan kembali kan gitu. Sebagaimana manusia yang lainnya. Jadi kalau konsep di dalam Islam, kita semua ini dalam Islam ya, dari keturunan Nabi Adam, kami ini sebenarnya adalah awalnya penghuni surga. Dan kami akan kembali ke surga. Kalau Kristen kan enggak pernah ke surga, bukan alumni surga itu. Makanya enggak bisa mengisahkan tentang Adam di surga. Ya seperti itulah ya. Manusia itu sudah dijelaskan juga oleh firman Allah. Semuanya akan mengalami kematian. Bahkan yang dituhankan oleh Kristen pun sampai detik ini tidak ada yang membantah kalau dia itu harus mati, yang bernama Yesus. Jadi Yesus yang dituhankan oleh Kristen buat kami umat Islam itu sebagai manusia, anak manusia pada umumnya, karena dia mengalami kematian. Semua yang bernyawa akan mengalami mati. Gitu. Jadi Tuhannya Pak Wan itu ya levelnya di pandangan kami itu sebagai seorang anak manusia yang mengalami kematian. Tuhan itu tidak mati. Tuhan itu justru yang mematikan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan yuhyi wa yumit. Allah itu yang menghidupkan juga yang mematikan. Bukan yang dihidupkan dan dimatikan, bukan gitu. Oke? Oh, ini aja lah Bang, daripada kita apa ini aja lah saya tanya ini. Maksudnya Kristen nggak beradab ini apa Bang ini Bang? Kristen nggak beradab. Oke, baik. Sebelum menyimpulkan jawabannya gini, Anda setuju atau tidak? Yesus yang anak orang Anda yakini sebagai manusia yang terkutuk digantung pada kayu salib. Ini kita sedang membuktikan antara beradab dan tidak beradab. Anda percaya atau tidak kalau Yesus itu adalah Tuhan yang digantung secara terkutuk mati pada kayu salib? Anda setuju atau tidak? Ya kalau Yesus dipercaya sebagai Tuhan, berarti dia yang tergantung itu kan, Tuhan yang tergantung itu. Berarti tidak beradab. Ada bunyi ayat, tidak beradab kan? Ada bunyi ayat. Kalau ini kan kita sedang pembuktian ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dalam imannya Kristen wajib mengimani Yesus itu yang digantung mati secara terkutuk di kayu salib. Prinsipnya begitu kan, sesuai dengan ayat. Nah, mau tidak mau Anda harus percaya dan imani. Sekarang saya tanya, Anda percaya kalau Yesus itu mati terkutuk digantung pada kayu salib? Percaya Bang, percaya. Nah, itulah. Karena kan ada tidak beradab Anda. Kan ada tertulis begitu. Lah itulah, tidak beradab ente. Kok bisa nggak beradab Bang? Kalau itu tadi Abang bilang itu ada anak manusia. Kan loh iya, dalam perspektif iman Anda dia Tuhan kan? Ayo. Dalam perspektif iman Anda Yesus itu Tuhan kan? Berarti ada manusia yang mengutuk Tuhan. Beradab nggak? Oh itu ya Bang ya, kalau berarti nggak mungkinlah Tuhan dikutuk manusia Bang ya. Loh, malah Anda kembali mengimani, ya, Bang, ya? Anda mengimani kalau Yesus yang Anda tuhankan itu mati terkutuk di kayu salib. Tadi Anda imani. Ini levelnya seperti apa ini? Berarti menunjukkan manusia yang tidak berakhlak, tidak beradab. Saya bisa terima logika Abang. Sekarang saya mau tanya Abang. Sekarang sudah paham di mana sisi tidak beradabnya? Oh iya saya paham. Saya coba jadi sekarang Anda terima kasih kalau Anda sudah menerima bahwa Kristen memang tidak beradab. Ya. Soalnya jangan protes sama judul lagi ya. Jangan protes sama judul lagi ya. Nggak ada protes lo Bang, kan boleh bertanya Bang, biar paham gitu loh. Kalau protes kan saya bilang apa itu kan gitu, marah-marah dia bisanya kalau orang protes. Ya nggak apa-apa protes asal kata protnya nggak diulang-ulang. Silakan Bang. Ya berarti
Yesus yang digantung di kayu salib bukan Tuhan ya Bang ya. Kalau berarti menurut Alkitab siapa lah Yesus ini Bang? Kalau abang-abang ini saya lihat soal Alkitab jago-jago loh, lebih jago orang abang saya lihat, lebih hafal lah saya bilang ya, lebih menghafal Bible itu dari orang Kristen itu sendiri Bang. Terus menurut Bible itu Bang, siapa yang harusnya jadi Tuhan itu Bang? Oke, loh Yesus berkata, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Jadi ajaran Tuhan yang benar, menyikapi Yesus itu, menerima Yesus itu dikasihi, bukan dikutuk. Ya, bukan dihinakan, bukan direndahkan. Bagaimana caranya mengasihi Yesus? Tentu mengikuti ajarannya, kan gitu. Jikalau engkau bertuhan yang benar, maka Yesus itu untuk dikasihi. Nah sekarang Kristen mengimani kalau Yesus itu mati dengan cara terkutuk. Kenapa Bang? Kena PL? Ustadz Waduh. kena. Ustadz kena. Ya Allah. Biasanya narasinya kena tombak Romawi ini katanya. Biasanya begini, saya dengar-dengar loh. Iya, kena tombak Romawi. Tentara Romawi katanya. Padahal nggak ada hujatan loh. Iya. Ustaz, Ayo. silakan bertanya aja Bang. Oh, boleh bertanya Bang? Boleh lagi bertanya Bang? Wah semangat banget tuh giliran bertanya, giliran ditanya. Ya jelas Bang, ya kan. Ya Giliran semua orang bertanya kan. lu semangat banget lu, bener-bener parah. Ya semua orang kan ingin ditanya. Sebelum bertanya aku tanya Bang satu aja ya. Boleh, boleh Bu. Kenapa sih kau menuhankan anak orang Bang? Apa sih yang melatar belakangi? Ya disitulah saya bingungnya Bu. Kok bisa ya orang dituhankan ya? Harusnya nggak usah lah kalau itu, nggak usah lah ibu Inilah tanyakan yang ke kita saya. temukan bagaimana tidak masuk akalnya di dalam ajaran Kristen. Ketika ajaran Yesusnya itu sendiri mengatakan Yesus itu untuk dikasihi, tapi kenapa ada yang mengajarkan justru posisi Yesus itu harus terkutuk gitu loh. Kan ini tidak masuk akal. Coba, Iya, harusnya siapa kan yang gini, Bang, kau ya. dengar? Siapa kalau yang Yesus- kau dengar? kalau Yesus Perkataan itu Yesus Tuhan kan- atau perkataan orang yang di luar Yesus? Iya, begini Bang, saya kasih dulu, saya paham dikit-dikit sih. Siapa yang Kalau ngerti menurut aku ini? Alkitab kan, menurut Alkitab itu kan satu-satunya yang nggak pernah mati itu kan Tuhan. Gitu? Kalau Yesus itu Tuhan berarti Tuhan kami udah pernah mati ya Bang ya. Biarpun bangkit kembali Ya dia udah. ya. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita atas kematian Tuhannya. Sadar dia. Semoga Sudah sadar. semoga amal ibadah abang Tuhannya udah lewat, diterima Bang. di sisi Tuhan. Loh, kan Anda mengatakan Tuhannya mati. Gimana sih? Ya kan udah lewat tanggal kapan ya hari Ya, kematian. penganutnya masih ada sampai sekarang, dan ucapan saya bukan dengan sukarela mengucapkan, tapi untuk menyadarkan. Kalau ngucapinnya naudzubillah nggak ada yang percaya saya Tuhan itu bisa mati. Emang Tuhan menurut itu Bang yang Wan- mematikan, bukan yang mati. Iya, emang menurut Bang Wan keren Tuhan mati? Ya kan ada tertulis Bang. Saya kan menurut yang tertulis itu setahu saya ada, nggak tahu lah lupa-lupa ya. Karena saya kan nggak terlalu hafal, tahunya cuma dengar. Nih contoh ya, saya baca dalil. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Tuhan kecuali aku. La ilaha illallah. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Tuhan itu yang mematikan dan yang menghidupkan. Ulangan 32:39. Bukan yang dimatikan. Kalau ada yang dimatikan pasti bukan Tuhan. Karena keluar dari statement Tuhan itu sendiri. Berdasarkan firman-Nya. Coba Pak, pikirlah pakai akal sehat. Satu lagi ayat, kata di dalam kitab Anda dikatakan apa? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia.
Sudah bunyi ayatnya, dialah satu-satunya, berarti tidak ada yang lain. Yang tidak takluk kepada maut, berarti itu Sang Pencipta. Kalau ada yang mengalami kematian, berarti bukan Tuhan, karena satu-satunya yang tidak mati. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, Yesus terhampiri. Tak seorang pun melihat dia, Yesus malah sampai ditampar dan ditumbak. Nggak masuk, Pak. Hanya karangan orang sajalah yang mengajarkan menuhankan Yesus. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kalau dia itu adalah Tuhan. Berarti ada tertulis begitu Bang, satu-satunya yang nggak takluk sama maut ya Bang ya? Ada. Sedangkan Yesus kan takluk sama maut ya Bang? Betul. Nah dengar itu Oten. Itu ada tertulis katanya. Lu Iya. Kan nggak salah tuh Bang. Saya kan Iya. mengasih tahu, memberitahu loh. Dengar itu Oten. Iya. Satu-satunya yang nggak takluk sama maut itu adalah Tuhan. Yang nggak terhampiri kan? Ya, dengar tuh Bang Wan. Ya dengarlah, karena saya dengar makanya saya sampaikan lagi Bang. Gimana tuh? Iya toh. Iya kan? Jadi Tuhan itu sudah dijelaskan di dalam kitab Perjanjian Lama, satu-satunya, tiada yang lain selain Dia. Banyak itu suatu yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tidak ada Tuhan yang lain. Sampai ditimbulkan kalimat tanya, siapakah yang mendampingi aku? Kalimat tanya ini tentu sedang menafikan semua pendamping-pendampingnya. Bahwa Tuhan itu yang menghidupkan, yang mematikan, bahkan yang membentuk manusia di dalam kandungan. Tiba-tiba ada manusia dari kandungan dituhankan. Ini ajarannya sudah meleset dari ajaran para nabi. Makanya ketika ada Kristen menawarkan konsep ketuhanan, Yesus yang dituhankan, maka bangsa Yahudi sampai detik ini masih belum mau menerima karena melanggar aturan atau melanggar firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam kitabnya. Gak masuk Pak. Konsep menuhankan Yesus ditawarkan kepada bangsa Yahudi itu gak masuk. Karena bangsa Yahudi sudah diajarkan tentang siapa itu Tuhan. Begitu loh. Tapi kalau konsep ajaran Kristen ditawarkan keluar bangsa Yahudi, bisa laku keras. Contoh misal ketika ditawarkan ke bangsa Yunani, bangsa Romawi. Karena konsep mereka sudah mengadopsi konsep para dewa, di mana ada dewa yang turun ke bumi menjadi manusia, disitulah masuknya dari konsep ajaran Kristen. Kalau ajaran Kristen ditawarkan ke bangsa Yahudi, justru ketika Anda masuk ke sana, kalau Anda tidak diludahi, ditampar Pak. Sebagaimana Yesusnya yang Anda imani ditampar, kan gitu. Itulah nggak masuknya Pak. Ya, jadi memang kadang agak aneh. Ketika Kristen dengan bangga menuhankan Yesus, Yesus sendiri untuk Bani Israel sendiri sampai detik ini di bawah 2% di kalangan bangsa Yahudi, itu pun belum tentu mereka berdarah Yahudi yang menuhankan Yesus. Begitu Pak. Kenyataan itu kadang pahit Pak. Pahit itu biasanya identiknya dengan obat. Obat itu untuk menyembuhkan, minimal menyembuhkan akal sehat. Jangan sampai dokternya yang perlu disembuhkan, repot itu. Silakan Bapak Kiai. Nah, dengar tuh Oten. Boleh bertanya Bang? Boleh Bang. Bertanya aja sepuasnya Bang. Karpet merah buat Bang Riki ya. Karena Bang Riki Bang Riki. Bang Wan ada Oten yang naik nggak selain saya ini? Ada nggak? Kalau nggak itu aja dulu lah. Nggak apa-apa, bertanya aja Bang, kalau misalkan Abang penasaran dengan ajaran Islam ini seperti ini, A, B, C, D gitu, tanyain aja. Kan? Yang belum mungkin Abang ketahui, pertanyakan aja. Mungkin saya bertanya yang mudah-mudah aja Bang, sudah monitor. Ini Bang Riki ini Muslim apa Kristen? Bang Riki? Kristen Bang. Oh Kristen. Nah ini nggak mau disebut Oten dia ternyata Bang Wan, Bang Riki ini. Maunya. Jangan di-mute Bang. Buka mute-nya Bang. Sama Bang Wan. Oh mau diskusi sama Bang Wan? Kan sesama Kristen Bang. Sebutin juga tadi Oten dibilang. Terus? Ya gak apa-apa.
Oh nggak apa-apa, iya. Oten kan orang Kristen ya bang ya? Ya nggak tahu juga sih. Ya. Iya kan gini loh Bang Riki kan mungkin untuk menghindari delik aduan orang abang ini kan mengatakan Oten. Nggak masalah lah kalau dibilang. Ya kan aku bilang nggak masalah toh bang. Iya emang nggak masalah. Oten kan singkatannya orang Kristen bang. Nggak ada masalah di situ. Kok bawa delik aduan? Enggak, mana tahu gitu loh Mbak. Mana tahu. Singkatan Mana itu tahu. bang. Ya, ya. Oten orang Kristen. Kembali ke diskusi. Silakan Bang Riki atau Bang Oten mau bertanya silakan. Bang Wan dulu lah, belum siap dia kayaknya. Siapa? Kalau Bang Wan bertanya terus nanti dia mualaf. Bang Riki gimana tuh kalau mualaf? Abang dulu lah. Belum selesai tadi pertanyaannya katanya. Oke. Mungkin Gurunda udah monitor Gurunda? Di bawah? Ya, belum monitor kayaknya. Gurunda masih makan ya teman-teman. Silakan bertanya lagi Bang Oten. Ya kalau menyebutnya jangan Bang Oten atau dibilang namanya karena kan ada 2 Oten di sini Bang. Oh iya. Oten 1. Ya, Oten 1 berarti Bang Wan ya. Oten 1 monitor Oten 1. Ah gitu ya paling tidak kan ada spesifikasi spesifik. Nah, gitu. Spesifikasi. Oke, Oten 1 monitor Oten 1. Gini Bang, Abang yakini nggak bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa Bang? Yakin. Iya, saya percaya. Termasuk Yesus juga pernah ngalamin masa-masa itu. Ya, nggak apa-apa Bang. Jadi kesana saya kan hanya bertanya loh. Iya, lah saya menjawab Pak. Al insanu mahalul khoto wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Gitu. Tempatnya salah dan lupa itu manusia, bukan Tuhan. Maka kalau ada yang mengalami salah atau lupa, pasti dia bukan Tuhan. Misal ketika dia lapar, hendak makan buah ara, ternyata nggak ada buahnya. Dikutuklah itu pohon ara, sehingga tidak berbuah selamanya. Nah, itu menunjukkan ketidaktahuan dan kesalahan, sehingga itu pasti bukan Tuhan. Kayak gitu Bang, silakan lanjut. Jadi lupa saya Bang. Oh ini aja lah, tanya. Ini boleh bertanya gini Bang. Kalau Nabi Muhammad itu Bang punya dosa nggak Bang kira-kira? Nabi Muhammad SAW itu bahkan para nabi disebutnya maksumun anil ma'as. Para nabi itu terpelihara terjaga dari perbuatan dosa. Seperti itu. Berarti semua nabi, berarti bukan cuma Nabi Muhammad ya Bang. Semua nabi-nabi yang Abang yakin itu nggak ada dosanya gitu ya Bang ya. Yesus aja pernah lupa loh Kang Alip. Yesus aja pernah lupa loh. Dia kelupaan ketiduran di perahu. Mau saya bacain ayatnya Bang? Coba baca Bang, coba. Oke. Coba. Buka di Markus 8 pasal 32 Bang. 23 34. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya ikut mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus ketiduran di perahu. Tuh, Yesus lupa Bang, malah tidur Bang. Nah, itulah tandanya manusia Bang ya. Nah, berarti manusia tempatnya lupa dan salah ya Bang ya. Salah ini salah. Iyalah. Ada nggak model-modelnya salah Bang? Ada nggak kira-kira salah menimbulkan dosa atau salah nggak menimbulkan dosa kira-kira ada nggak itu Bang di orang kita? Di orang Abang lah. Ada nggak dosa yang kesalahan yang menimbulkan dosa atau cuma kesalahan biasa? Iya. Misalnya kalau kita Saya kasih contoh, ada kesalahan yang tidak menimbulkan dosa. Misal saya sedang mengukur sesuatu panjangnya 30 cm tapi ternyata motongnya salah jadi 29. Insya Allah tidak dosa karena kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan yang menimbulkan dosa itu adalah ketika mendapatkan informasi anak manusia, utusan Tuhan, tapi tiba-tiba dituhankan. Itu kesalahan yang paling fatal dan menimbulkan dosa besar itu Pak. Menuhankan anak orang, itu kesalahan yang paling fatal. Oh itulah dosa yang tidak bisa diampuni ya Bang ya, kira-kira ya Bang ya. Betul. Kalau cuma salah ngukur misalnya kita aparolnya yang agak kepotong sedikit, hilang, itu nggak kesalahan menimbulkan dosa ya Bang. Oke lah, Bang Riki dulu yang
Yang bertanya bang. Bentar. Yesus saja berdosa bang. Yesus saja pernah berdosa. Mau saya bukain ayatnya lagi? Oh, coba bang. Di mana, bang, Nah, ini baru pinter. Izin ya Ustaz Alif, saya bacain pasalnya di Bible ya. Buka Matius 21 pasal 12 bang. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua yang berjual beli di sana dan membolak-balikan meja pedagang yang berjual beli di sana. Dosa dia bang. Kok Yesus membolak-balikan meja, mengusir pedagang? Kayak Satpol PP bang. Kan? Oh, berarti itu termasuk dosa ya bang ya, bukan dosa. Itu kesalahan yang menimbulkan dosa ya bang ya. Betul, abang kalau mengusir pedagang di pasar dosa nggak bang? Tanpa sebab, tanpa akibat, tanpa ada apa-apa, dosa nggak? Berarti Satpol PP yang mengusir pedagang di trotoar itu kan harusnya kan trotoar bukan untuk tempat orang jualan bang. Iya. Dan trotoar itu kalau diusir dia berarti dosa bang ya. Maksudnya Yesus disetarakan Satpol PP gitu bang? Tadi kan abang yang bilang tadi contohnya Satpol PP gitu loh. Kan saya mencoba apa namanya ya, metafor apa analogi metamorfosis. Berarti Yesus yang mengusir pedagang di bait suci itu termasuk suatu kesalahan yang bisa salah bang, salah harusnya gini kan bang, Yesus membawa ajaran kasih bang, harusnya gini, dikasih SP1, SP2. Nah kalau misalkan belum nurut baru kasih SP3 bang, diusir, benar gak? Oh ini Yesus Kristus itu ujuk-ujuk langsung main usir ya bang ya? Iya. Betul, harusnya bang. Ada SP1 dulu, SP2, SP1, seperti SP2. Pemanggilan apalah ya, pemanggilan di kepolisian ya bang, apa di KPK kan harus ada dulu. Itu baru pintar. Ya silakan lanjut lagi bang. Ya, biar nggak semua saya yang pintar bang Riki lah dulu bang, biar sama-sama pintar kami bang. Ya bang Riki, silakan bang Riki. Biar bang Oten satu merenung dulu tentang kesalahan-kesalahan Tuhannya. Sekarang Oten 2. Oten 2 monitor Oten 2. Ya gitu kan enak bang. Nah Oten 2 monitor. Silakan bertanya Oten 2. Boleh ya bertanya ya? Boleh lah. Mau nanya apa tadi ya? Lupa, jadi lupa. Oh pertanyaannya kenapa Anda mau bertanya gini ke Ustadz Alif? Kenapa Islam tidak menuhankan Yesus? Mau bertanya gitu Anda? Bukan itu tadi. Salah ya? Ini salah apa gitu? sorry salah. Atau gini, saya punya pertanyaan tadi. Pertanyaannya itu bukan saya yang bertanya, tapi firman Tuhan di kitab Anda gitu loh ya. Ini pasti kalian punya jawabannya kan? Karena Tuhan Anda bertanya kepada manusia, terutama yang mengimani kitab sucinya. Ketika di dalam kitab Yesaya 44:24 yang dikatakan di situ Tuhan seorang diri yang menciptakan segala sesuatu, di situ bertanya Tuhan, siapakah yang mendampingi aku? Pertanyaan saya, ada nggak yang mendampingi Tuhan ketika Tuhan menciptakan alam semesta? Dan paham nggak kalimat tanya Tuhan di situ? Maksud dan tujuannya. Coba. Ini kitab Anda loh ya. Saya tidak mengada-ada. Oten 1 aku jawab lah. Gimana bang? Saya buka dulu ya. Gimana tadi tulisannya bang? Oten 1 monitor, Oten 2 siap, siaga. Baik, Yesaya 44:24. Yesaya 44. Sip bang ya. Nah ini. Akun cadangan ini guys, akun terakhir. Jangan sampai kena tumbak, kita baik-baikan. Kan gampang bang bikin akun baru bang. Tidak semudah itu Ferguson. Gimana tadi bang? Yesaya 44:24. Yesaya 44. Ayat berapa bang? 24:03576. Yesaya 44 ayat 22 tadi berapa? 24.
Aduh, Mak. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Nah, Tuhan seorang diri menciptakan segala sesuatu. Sampai ada kalimat tanya, siapakah yang mendampingi aku? Ada nggak yang mendampingi Tuhan selain seorang diri itu? Ya jelas tuh bang, kan seorang diri bang. Tapi waktu dia menciptakan manusia kan ada kata kita di situ. Mari kita menciptakan. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Kira-kira di sini ada nggak Tuhan selain yang seorang diri itu? Kalau kita gini bang, udah bang? Ya, silakan. Kalau tuh kan ada itu di Kejadian 1 sampai seterusnya itu kan ada kata kita itu loh. Mari kita waktu menciptakan manusia baru ada kata kita. Mari kita menciptakan manusia menurut rupa kita. Berarti ada 2 oknum di situ bang. Betul. Kalau waktu menciptakan pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi kan nggak ada kata kita di sana. Jadi menurut Anda Tuhan itu lebih dari satu? Ya kalau menurut yang tertulis yang di situ, kalau dianggap yang satunya Tuhan berarti ada 2 Tuhan bang, harus kita konsekuen toh. Kalau iya, berarti Anda mengimani Tuhan itu lebih dari satu. Tadi udah mulai agak waras loh bang. Kalau mengimani ya enggak toh, ya Tuhan itu kan satu, esa, tunggal. Itu kan yang saya kan membawakan yang tertulis tadi bang, kita ini maksudnya yang satu lagi ini siapa loh, berarti lebih dari satu kalau memakai kata kita gitu loh maksudku bang. Sebenarnya itu ketika masuk doktrin Kristen Tuhannya lebih dari satu diterjemahkan sebagai kita. Padahal di situ bisa dimaknai sebagai kami, maksudnya sebagai keagungan bagi Tuhan mengucapkan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan ketentuan Tuhan, sesuai dengan ilmu Tuhan gitu loh. Itu maksudnya. Kalau Anda maknai Tuhan itu lebih dari satu, repot nanti Pak, repot bener. Apalagi ngambil dalilnya dari perjanjian lama. Enggak, maksudku begini loh bang, maksudku begini loh bang, saya nggak meyakini ada Tuhan itu lebih dari satu. Lah itu? Ya, tadi kan kalau nanti misalnya saya bilang, kamu bilang satu, terus kata kita itu berarti kan lebih dari satu itu bang. Baik. Sekarang pelan-pelan begini, di dalam kitab Kejadian, kitab Torah Musa yang diimani oleh bangsa Yahudi, Anda setuju atau tidak dengan pemahaman orang Yahudi yang menjadi prinsip kitab sucinya dalam beriman? Anda setuju atau tidak? Setuju. Nah, sejak kapan bangsa Yahudi meyakini Tuhannya lebih dari satu? Ya nggak pernah bang orangnya bang. Nggak pernah. Yang dibuat hanya oleh terjemahan Kristen menggambarkan Tuhan itu lebih dari satu. Kenapa? Karena dia akan menambah Tuhan di perjanjian baru. Gitu loh. Makanya kalau Anda mengimani kitab perjanjian lama, maka disitulah berbenturan prinsip iman Anda antara Yahudi dengan Kristen. Makanya tadi saya bilang, ketika konsep imannya Kristen ditawarkan ke bangsa Yahudi, dijelaskan kepada bangsa Yahudi, itu terpental karena bangsa Yahudi sudah pegang prinsipnya. Di dalam kitab Ulangan sudah dia umumkan, dengarlah wahai orang Israel, Elohim itu Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Itu pun diajarkan oleh Yesus. Ketika Yesus bersoal jawab ditanya oleh orang-orang ahli Taurat, orang Yahudi tentang prinsip hukum terutama, Yesus sendiri pun mengutip kitabnya Nabi Musa, bahwa wahai orang Israel, Tuhan kita itu Esa. Itu kata Yesus. Nah, di sini sudah jelas poinnya. Yang mengajarkan Tuhan lebih satu itu bukan bangsa Yahudi dan bukan Yesus. Ada oknum lain yang mengajarkan Tuhan itu lebih dari satu. Maka ketika Anda membuka sejarah Trinitas, bagaimana sejarah Trinitas itu dibentuk, itu lepas dari ajaran Yesus. Hasil dari konsili bapak-bapak gereja yang mengadopsi paham-paham pagan Yunani. Itu fakta sejarahnya, Pak.
Ya iya bang, saya tahu itu keyakinan orang Yahudi itu, orang Israel, bangsa Israel itu. Maksudku kan di situ kan ada kata kita. Kalau saya bilang nanti satu, malah tahu ada orang protes misalnya, ya itu kan kita, berarti ada lebih dari satu oknum atau sosok lah. Kita, berarti menurut abang yang salah itu terjemahannya. Saya tahu Alkitab itu kan karena diterjemahkan bang. Coba Kalau bahasa contoh. aslinya nggak saya tahu. Contoh saya bunyinya di sini. Ini salah memahami dan salah menerjemahkan kitab ketika memahami Tuhan itu lebih dari satu dalam imannya Kristen. Saya bantu bacakan, masih di kitab Kejadian ya. Boleh Anda juga baca di situ Kejadian 3 nomor 22. Berfirmanlah Tuhan, ini terjemahan orang Kristen. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Berarti tidak sama semua dengan Tuhanmu. Benar nggak? Saya tanya, manusia itu menjadi seperti salah satu dari kita. Ada berapa di situ Tuhan? Ya berarti salah satu, dan kalau dibilang salah satu berarti ada lebih dari satu toh bang. Nah, berarti lebih dari satu. Yang sama dengan Tuhan semuanya atau salah satunya? Berarti yang mirip ya ke salah satu lah, nggak mirip kedua. Itulah kenapa, karena dari awal salah konsep penerjemahan jadilah begini. Tadi dikatakan, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kan tadi begitu bilangnya. Betul, itulah manusia terjemahannya. itu serupa dan segambar dengan ketiga Tuhannya Pak Wan, Pak Tri, kan gitu. Nah ternyata di sini manusia itu menjadi seperti salah satu dari Tuhannya. Ketika Anda imani ada itu, Bang, tiga ya. Tuhannya, berarti manusia itu salah satunya yang sama dengan Tuhan Anda. Coba, siapa yang menjadi sama? Dari ketiga Tuhanmu yang mana yang sama dengan manusia? Ini akibat dari salah penerjemahan, memasukkan doktrin imannya Kristen ke dalam terjemahan kitab bangsa Yahudi. Maksudnya gimana sih bang? Maksudnya Tuhanku ada tiga bang? Saya juga nggak percaya. Ya abang bilang tadi Tuhan saya ada tiga. Kapan saya bilang Tuhan saya ada tiga bang? Oh jadi Tuhan Anda ada berapa? Satu. Siapa dia? Yang menurut Bible itu yang disebut Yesus itu sebagai bapaknya. Yesus sebagai bapaknya? Yang disebut Yesus sebagai bapaknya loh. Berarti Tuhan yang satu itu Bapak? Iya, yang disebut Bapak itu loh. Oh, kalau Yesus bukan Tuhan? Setahu saya bukan bang. Kalau dia Tuhan berarti, kalau saya menonton Yesus berarti Tuhan saya udah pernah mati bang. Berarti ada dua Tuhan gitu. Sekarang kan? Kalau Roh Kudus juga bukan Tuhan? Roh Kudus ini apalah Roh Kudus ini bingung saya loh. Roh Kudus. Jadi yang menjadi kita di situ Tuhannya ada berapa? Ya setahu saya satu-satunya, kan ada tertulis itu bang. Satu-satunya apa? Abang lebih tahu lah gimana bang? Lebih tahu abang biar. Iya, oke. Terima kasih. Tadi Anda sudah menjawab kalau Yesus itu kan bukan Tuhan. Ya kan, saya tidak mau pembahasan lebih berat lagi. Anda sudah mengimani, sudah percaya secara akal sehat Yesus itu bukan Tuhan. Kan gitu. Tuhan yang sesungguhnya itu adalah yang mengutus Yesus. Iya, yang disebut sebagai bapaknya kan. Oke, dengan dia sebutan Bapa itu. Nah, Bapa itulah satu-satunya Tuhan yang menciptakan seluruh manusia termasuk Yesus. Kan gitu. Ya, menurut Kolose itu, Kolose berapa itu? Wahyu ada itu. Ada juga di Amsal. Kalau enggak di Amsal ada Kolose 1:15. Tapi kan di terjemahannya kan ada tertulis Yesus disebut sebagai Tuhan bang. Gimana itu bang? Kan ada juga tertulis. Ya silakan aja imani terjemahan pak. Enggak masuk begini loh. Coba Bang Riki, bagaimana pendapat Anda bahwa Pak Wan Entry ini menggunakan akal sehatnya? Apa tanggapan Anda? Udah lebih pintar lah orang abang itu Bang. Ini tadi aku udah ngantuk, ada mau aku tanya, boleh nggak? Iya bang.
Aku kan temanku dulu waktu sekolah lah, waktu di Jakarta banyak orang Islam gitu kan. Terus aku diledek-ledekin gitu bang ya, aku Kristen, Tuhanmu telanjang di gereja katanya gitu, dikipasin kedinginan itu katanya gitu kan. Terus aku jawab, boleh, karena aku tanya lah sama dia gitu kan, nggak gimana ya, jawabannya aku gak puas gitu kan, makanya aku pengen tanya sama orang abang, boleh kan? Halo bang. Udah bang, iya silahkan. Ya. Saya tutup mic, agak susah buka micnya di sini kan nggak kelihatan micnya, makanya saya lanjut. Iya aja. bang, harus ditekan dulu apanya. Iya, Gambarnya, makanya malas saya mute. Dipencet dulu ya. Kebanyakan sih yang antri. Nah, gini pertanyaanku dulu sama kawan-kawan gitu kan, ya sahabat-sahabat dekat sih Islamnya kan, makanya bisa bercanda gitu. Tapi aku sekarang jadi kepikiran gitu loh. Maksudku gini, ya maaf ya, Nabi Muhammad gitulah kan kata abang gitu kan. Sekarang posisi dia orang berdosa atau kayak mana, dan sekarang posisinya di mana gitu bang? Udah. Oke. Itu aja bang pertanyaannya. Baik, pertama, seluruh umat manusia mengalami fasenya. Jadi ada alam yang dilalui, ada namanya alam ruh. Sebelum ruh itu masuk ke dalam jasad, ada alam kandungan, alam rahim, yaitu orang berada di dalam kandungan. Ada alam dunia, yaitu kita di dunia ini. Ada alam barzah atau disebut juga alam kubur. Setelah orang meninggalkan dunia ini, maka mereka semua berada di alam kubur atau alam barzah, di mana masa-masa sebelum dibangkitkan seluruh umat manusia, dari zaman Nabi Adam manusia pertama sampai manusia terakhir di muka bumi, semua nanti akan dibangkitkan, kan gitu seluruh. Nah, bagaimana para nabi, orang-orang soleh, orang-orang suhada, keberadaannya? Ya mereka di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabannalladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzakun. Jangan engkau mengira bahwa orang-orang yang telah wafat di jalan Allah mereka itu mati. Mereka itu hidup dan mereka mendapatkan rizki dari sisi Tuhannya. Hanya perpindahan alam. Yang mati itu jasadnya, hakikatnya mereka masih hidup karena mereka itu berada di alam barzah. Begitu seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Termasuk Yesus pun nanti ketika dia sudah wafat, maka semuanya berada di alam barzah atau di alam kubur. Nanti mereka semua akan dibangkitkan kembali. Begitu. Oh gitu bang, berarti gini bang, dari penjelasan abang aku udah agak mengerti dikit ya. Berarti sekarang Muhammad itu, Nabi Muhammad itu belum ada di surga atau di akhirat gitu lah bang ya. Loh, semuanya lagi berada di alam barzah. Dan kalau Anda pahami konsepnya, ketika di alam barzah, manusia yang belum dibangkitkan nanti sebagaimana dia diciptakan pertama kali ketika bangkit ada jasadnya, di alam barzah ini semua orang-orang soleh, para nabi itu merasakan nikmat kubur. Merasakan nikmat kubur. Belum di surga pun di alam kuburnya sudah menikmati. Gitu loh. Bagaimana dia ruhnya bisa terbang ke sana sini kan gitu, bisa menikmati taman-taman surga. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi kami Rasulullah SAW. Jadi walaupun belum masuk ke dalam surga, mereka orang-orang beriman, orang-orang soleh dan para nabi semuanya itu berada di alam barzah yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, bukan kesedihan. Lalu bagaimana keadaan orang-orang yang tidak beriman? Contoh yang menuhankan anak orang atau menyekutukan Tuhan, maka di alam barzah itu mereka mengalami siksaan. Begitu, di alam penantian itu sebelum dibangkitkan seluruh umat manusia yang berdosa, yang menyekutukan Tuhan mengalami siksaan, disebut siksa kubur. Orang yang beriman mengalami nikmat kubur.
Sebelum dibangkitkan masuk surga pun, manusia yang beriman dan orang soleh terutama para nabi, itu mereka mengalami masa-masa menikmati nikmat kubur. Begitu. Oh, berarti gini Bang ya, dari Abang itu berarti dari awal penciptaan manusia itu berarti belum ada yang dibangkitkan gitulah ceritanya Bang ya. Nanti tunggu hari kebangkitan lagi itu ceritanya Bang ya. Loh iya, manusia itu nanti akan dibangkitkan serentak seluruhnya setelah mereka semua mengalami kematian. Itu Bang apalagi ya tadi ya. Oh iya, kan itu udah cerita Abang tuh sekarang masih apa itu roh tadi kan Abang bilang kan ya. Hari kebangkitannya kira-kira ada nggak tertulis di Al-Quran gitu Bang ya? Oh, banyak. Allah akan membangkitkan manusia itu banyak. Dalilnya di dalam Al-Quran itu banyak. Ada nggak? Di dalam surah Yasin, banyak ayat Al-Qurannya. Di dalam surah Al-Hajj, banyak dalilnya. Ini Bang, maaf nih banyak menanya lagi nih. Ini kan aku sering berdebat tuh sama kawan-kawan itu cuman teringat sekarang kan fokus kerja tuh ceritanya tuh. Dulu kan waktu sekolah ya biasalah teman gitu kan saling ledek-ledek gitu kan. Terus aku jadi kebingungan juga. Kalian dibilang juru selamat, masa juru selamat mati di silang katanya gitu kan. Terus aku jawab lagi tuh, kan katanya dia udah naik ke surga di hari ketiga. Kataku gitu Bang. Terus menurut Abang kayak mana Bang? Maksudnya gimana? Yesus naik ke surga? Yesus naik hari ketiga. Katanya gitu. Kata orang yang kutanya orang sama Kristen lah gitu kan. Terus ku sampaikan sama kawanku yang muslim tuh. Itu juru selamat. Dia gak mati ku bilang. Gak mati dia. Udah mati 3 hari lagi dia udah naik ke surga. Ku bilang gitu kan Bang ya. Sementara kalian Nabi Muhammad kan belum naik ke surga, bilang lagi gitu. Nah, jadi menurut Abang kayak mana, siapa yang diikutin gitu loh? Kalau dibilang kawanku yang satu lagi, Yesus itu udah hidup lagi. Kenapa Tuhan kau bandingkan dengan Nabi? Kan itu aku kan nanya loh Bang, bukannya aku membandingkan loh. Ngerti kan maksudku Bang? Aku nanya sama Abang gitu loh. Enggak, sekarang poinnya adalah ketika Anda imani Yesus yang Anda tuhankan sudah ke surga, di dalam kitab Anda ada Elia dan Henok juga sudah ke surga tanpa mengalami kematian. Dia dijemput oleh Tuhannya naik kereta berkuda, lalu diangkatlah dia ke surga. Loh, hebatan mana? Dengan manusia yang tidak mengalami kematian, dia masuk ke surga. Itu tertulis di dalam kitabmu. Aku menanya Abang loh, itulah Bang ini malah nanya balik lagi kan. Loh, iya, artinya kan Anda sedang membandingkan posisi itu. Sekarang yang Anda imani dia di surga itu, di dalam pemahaman Islam sebenarnya itu bukan di surga. Dia itu lagi bersama dengan para nabi. Contoh ketika Nabi Isa itu berada di mana? Dia itu masih ada di langit kedua bersama dengan Nabi Yahya. Dan para nabi, ada juga Nabi Adam. Semua berada di tempat yang dimuliakan oleh Tuhan. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan mereka. Belum saatnya. Nanti dia akan turun kedua kalinya. Nah, turun kedua kalinya akan menghakimi orang-orang yang menuhankan dia. Kayak gitu loh. Iya Bang. Terus ini Bang, kan aku makin penasaran tuh ceritanya Bu. Aku nanya lah, aku kan pernah sering ke gereja tuh. Pas pulang gereja aku tanya lah pendetanya. Terus dibilang, aku sampaikan lah seperti yang aku sampaikan sama Abang nih sekarang nih kan. Bilang aja sama dia kayak gini katanya. Kok kalian ngikutin mayat katanya gitu. Menurut Abang kayak mana gitu kan. Maksudnya ngikutin mayat semua Nabi Muhammad itu gitu loh. Sementara iya.
Loh, kalau kami mengikuti ajarannya, nggak ada yang mengikuti mayat, Bang. Mayat itu dikubur, tidak diikuti. Yang kami ikuti itu ajarannya, apa yang ditinggalkannya. Makanya Rasulullah berpesan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan 2 pusaka untuk kalian. Ketika engkau berpegang teguh kepada pusaka itu, maka engkau tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Ajaran Rasulullah, ajarannya yang diikuti. Yang namanya mayat itu dikubur. Kalau Anda merasa tidak masuk akal mengikuti orang yang sudah mati dalam konteks ajarannya, lebih buat saya tidak masuk akal adalah ketika Anda menuhankan mantan mayat. Seorang anak manusia pernah dikubur, pernah jadi mayat, begitu bangkit dituhankan. Ini malah makin tidak masuk akal. Coba. Bahkan yang bangkit bersama dengan Yesus itu bukan hanya Yesus. Dan kuburan terbelah, orang-orang kudus bangkit. Dan ketika Yesus bangkit dari kubur, orang-orang kudus bangkit dari kubur. Mereka jalan ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Itu banyak mantan mayat di sana yang bangkit, yang sudah bangkit. Justru saya pertanyakan, kemana mereka itu? Jadi lebih buat kami tidak masuk akal, ada mantan mayat tapi dituhankan gitu. Ya Bang ya. Jadi bingung juga aku. Apa yang bikin bingung? Menuhankan mantan mayat? Nah itulah, makanya aku bertanya sama Bang Oten 1 kayak mana Bang? Masih monitor. Ya, Oten 1, panggilan buat Oten 1, Oten 2 kayaknya udah mulai sadar. 86. Ya, 86. Oten 2 udah mulai sadar. Sekarang Oten 1. Masih monitor Bang, masih mengawasi apa ini, apa kenapa Bang? Ya. Itu kata Oten 2. Kata Oten 2 emang dia menuhankan manusia yang pernah mati dikubur. Nah, menurut Oten 1 gimana? Iya silakan aja Bang, kalau dia mau menuhankan mantan mayat ya itu hak dia Bang. Iya. Kalau Oten 1 gimana? Masa saya menuhankan mantan mayat Bang? Udah tadi ada tertulis. Ya udah kalau gitu aduh. Kalah cicing semua. Tanya aja lagi. Tadi pengen nanya Bang. Ya, jadi tanya. apakah sama Bang tadi alam barzah dengan alam maut itu Bang? Pengertiannya Bang? Alam kubur itu maksudnya ya alam kubur, perpindahan alam dari alam dunia. Disebut alam barzah itu karena barzah itu pemisah, pembeda antara alam dunia dengan alam akhirat. Kalau mau tahu seperti apa alam kubur atau alam barzah, detik ini Anda daftar ke malaikat maut untuk meninggal. Nanti Anda tahu. Maksud Abang saya mati dulu ya? Berarti sama kayak alam maut itu ya? Ya, nanti Anda berada di alam kubur. Kalau sepengetahuan saya kan kalau alam maut itu adalah bawah tanah itu loh. Kematian itu sendiri, alam kubur, alam maut. Kalau setahu saya lah. Kalau orang yang di bawah tanah kedalaman berapa meter, Pak? Kurang tahu Bang, pokoknya kematian itu sendirilah alam maut Bang, setahu saya, nggak tahu lah ya, orang lain. Tetap Anda mengikuti penjelasan kami. Disebut sebagai alam kubur. Alam kubur itu bukan kuburan. Yang kuburan itu, yang dikubur itu jasadnya. Tapi ada yang namanya alam kubur, di mana di situ tempat manusia yang tidak meninggal, ruhnya nanti semua di sana. Di situ mereka mengalami nikmat kubur dan siksa kubur yang saya bilang tadi. Disebut juga sebagai alam barzah. Barzahun itu maksudnya adalah pemisah dinding antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam akhirat nanti semua manusia akan dibangkitkan. Seperti itu. Iya, maksudku saya mencoba mencerdaskan Oten 3, Oten 4 Bang. Kalau alam maut itu maksudnya bukan suatu tempat di luar bumi ini gitu loh. Bahwa alam maut itu kematian itu sendiri maksudnya alam maut. Gitu loh. Oke, lanjut. Soalnya saya tadi punya satu pertanyaan tidak ada jawaban, jadi
Saya tidak akan bertanya, silakan aja bertanya lah. Oke, Oten 1 boleh aku bertanya Oten 1? Oh, boleh Bang. Boleh, silakan Bang. Kang, nanti yang lain ada yang monitor nggak? Saya mau bikin kopi dulu. Iya. Tapi Mungkin nggak Bang apa-apa. Juma Nunggu yang lain. Silakan Bang. Kalau enggak saya yang buka room Abang bertanya gimana? Ya, gampang nantilah. Nanti Anda buka room ya. Nanti kita di sana, Bang. Enggak. Saya sih senangnya sama-sama yang saya itu senangnya itu berdiskusi, entah debat kusir lah, harus satu kitab suci gitu loh. Nah, gini aja kalau gitu, abang kan tidak menuhankan Yesus, nggak takut dibidatin sama Oten. Kenapa takut Bang dibidatin Bang? Mungkin gitu kan kenyataannya Bang. Tapi yang anehnya itu ada tertulis loh dia. Saya mengikuti seleranya masing-masing Bang. Karena ada juga tertulis dia disebut juga Yesus itu di terjemahan lah kita bilang ya, karena saya kan saya membaca terjemahan toh, kalau bahasa aslinya nggak tahu. Saya kan tertulis itu ada dibilang Tuhan, berarti kalau dia mempercayai Yesus Tuhan berarti ada dua Tuhan toh, Bapa itu sendiri, berarti Yesus itu sendiri kan, gitu aja. Berarti kalau dia menonton Yesus berarti Tuhannya udah pernah mati, itu aja Bang kalau sama saya Bang. Iya, cuman masalahnya kalau mengikuti terjemahan itu, versi tahun sekian itu berbeda. Jadi sebelum abad kemerdekaan, itu diterjemahkan sebagai Tuhan, bukan Tuhan. Tapi setelah abad kemerdekaan, diterjemahkannya juga menjadi sebagai Tuhan. Jadi Indonesia itu merdeka dari penjajah, malah Oten merdeka dapat Tuhan. Oh, berarti dulunya disebut Tuhan ya Bang ya? Tuhan, engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Terus kenapa di terjemahan versi terbarunya dirubah menjadi engkau memanggil aku guru dan Tuhan? Nah artinya ada orang-orang Kristen dahulu, dia itu memanggil Yesus itu sebagai Tuhan karena terjemahannya begitu. Dan kenapa statusnya jadi berubah? Yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan itu ternyata bukan ajaran Yesusnya, tapi penerjemahnya. Dah, semoga yang lain sudah ada yang monitor mungkin ya. Saya izin mau ke belakang. Oh begitu. Mohon maaf. Ya Bang ya, dulunya ditulis Tuhan ya Bang ya. Emang Oten 1 tidak menuhankan Yesus. Ya enggak tahu Bang, kalau Yesus itu Tuhan itu sendiri pernah mati, yang masa saya menuhankan yang pernah mati Bang? Ya terus Anda menuhankan siapa sekarang? Aduh, kok bolak-balik lagi. Tadi kan saya bilang yang menuhankan saya itu tadi bapaknya, yang disebut Yesus sebagai bapaknya. Kalau perjanjian lama apa itu YHWH? Ada apa itu? Ya. Apa? Ya. Ya. Kalau mungkin karena terlalu sakralnya nama itu besarnya, mungkin orang Israel menyebutnya apa? Adonai gitu ya? Adonai. Iya. Elohim. Ya sekarang Bang Riki, Oten 2. Oten 2 siap monitor. Nah, Oten 2 menuhankan siapa? Ya itulah sama kayak yang dibilang Oten 1, yang bapaknya yang manyat itu katanya tadi. Oten 1 sama Oten 2 Kristennya Kristen apa sih? Kenapa jadi sepakat? Saya mendadak balik lagi. Keren, mantap ini. Mantap ini kan. Bang penting Bang Kristen apa Bang? Kita kan beracuan ke Alkitab Bang. Itu kan nggak dibilang dia saya monitor. denomnya apa kan nggak dibilang di situ. Itu kan bentukan manusia sekarang itu ada. Ya, gereja ciptaan manusia ya itu iya. Karena karena mereka berebut perpuluhan mungkin ya Bang. Abang dari Kristen apa Bang? Oten 1. Ya Protestan tuh Bang. Protestan. Kalau dibawakan ke denom ya, kalau Oten 2? Kalau saya sih dibawa bapak ibuku dari apa ya, yang dibawa ya Katolik sih. Katolik. Oh berarti ini Protestan sama Katolik dua-duanya Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Ya kan? Iya, gimana Oten 2 monitor gimana Bang? Monitor. Sekarang jangan karena apa loh Bang. Sekarang kita kan ada cuannya, jangan karena kita di roomnya orang Abang ini kita bilang begini menurut yang tertulis loh. Kita kan selalu ada acuannya, jangan karena paksaan gitu loh. Kan tertulisnya begitu juga Bang. Makanya maksudnya begini loh Bang, kalau Abang menuhankan Yesus juga ya nggak masalah menurut saya. Yang jelasnya kalau Abang menuhankan Yesus berarti Tuhannya Abang itu udah pernah mati kan, itu aja konsekuensinya.
biarpun pernah bangkit. Itu juga kan karena dibangkitkan, bukan karena bangkit sendiri. Kayak zombie kan ada yang membangkitkan. Ya itu terserah abang lah. Ya nggak apa-apa bang, kalian berdua di sini Oten 1 sama Oten 2 belajar aja baik-baik. Ya jangan ngikutin jejak-jejak Ki Amal. Enggak, maksudku gini loh, jangan karena terpaksa. Maksudku gini loh bang, jangan karena terpaksa. Menurut dia benar nggak yang menurut abang yang abang pahami gitu loh. Jangan karena begini abang jadi mengakui seperti yang saya akui. Iya gitu betul. Coba sebelum ke Bang Juma saya tanya ke kalian berdua ya. Percaya nggak Tuhan dilahirkan oleh seorang manusia? Dua-duanya nih, Oten 1 sama Oten 2 jawab. Nah, pertanyaan abang juga ngawur loh, masa Tuhan dilahirkan manusia bang? Oh berarti nggak percaya kan? Nggak percaya. Sekarang Oten 2. Oten 2. Oten 2 dibuka mute-nya bang. Iya, halo ya. Ya percaya nggak Tuhan dilahirkan oleh seorang manusia? Mana ya bilangnya ya? Kalau percaya nanti ya kembali ke kata Oten 1 lagi nanti. Masa menuhankan yang udah Begini. Oten 1, Oten 2. Misalnya anak kecil lagi nanya nih. Pada Oten 1 ada anak kecil pulang sekolah kelas 1 SD. Anggaplah ponakanmu namanya Alek. Om Riki, Om Oten 1, Oten 2. Tuan kita itu namanya siapa ya Om? Gimana jawabnya? Anak kecil yang nanya. Coba kira ya menjawabnya gimana? Oten 1, Oten 2 silakan. Oten 1, ini yang bertanya anak kecil apa abang ini? Saya wakili anak kecil. Pulang sekolah namanya Alek. Om, Tuan kita namanya siapa ya Om? Nah, gimana jawabnya? Menurut mana perjanjian lama? Iya, apa Yahweh, ada yang bilangnya Yahweh, ada yang bilangnya apalah gitu. Pokoknya apalah. Setahu saya kan orang Indonesia, tahunya bahasa Indonesia Yahweh atau Adonai. Perjanjian lama ya tertulis Bapak. Panjang amat sih Om. Mang kan cuman ponakan minta cuman nama atu Om. Kenapa panjang Om? Ya maksudnya biar durasinya panjang bang. Kalau langsung apa ya nggak panjang durasinya bang. Coba Om nanya sama anak kecil saya ini Om. Coba Om nanya. Pertanyaan yang sama Om. Om, Tuhan kita siapa gitu? Coba. Siapa namanya di sini? Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuh. Coba anak kecil lagi nanya nih. Om, nama Tuhan Om siapa Om? Ya udah. Berarti bukan Oten namanya bikin pertanyaannya kurang pas bang menurut saya. Siapa nama Tuhan Abang? Ya. Siapa nama Tuhan Abang? Itu harusnya. Ya siapa Om? Ya kan panggil Om. Ya Om, Om 1. Ya kalau Islam bang, tanya nama nggak panjang, langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama sembahan umat Islam. Kalau Kristen kalau ditanya nama Tuhanmu siapa ya pusing bang. Gak bisa menjawab bang. Ya kalau apanya yang karena kan ada dua dia bagian Alkitab itu. Kalau di menurutnya umumnya ya nggak tahu ya itulah yang dibilang YHWH itu loh. Mungkin itu yang terjemahan dari Bapak. Kok Tuhan YHWH sih gimana Pak? Gimana ceritanya itu bang? Udahlah lanjutlah. Ya itulah ceritanya bang namanya. Aku diomelin di bawah. Kebesaran nama itu mungkin biar nggak sembarangan menyebutnya dirubahlah jadi Adonai kan gitu, nggak tahu lah, itulah ceritanya bang. Iya, Bang Andi yang ngomong host yang disalahin. Gak apa-apa, yang penting cakrawala berpikir kalian dua itu udah terbuka ya bang ya, Masya Allah. Semoga abang ini mendapat pencerahan ya di malam ini ya bang ya. Jadi kita semuanya belajar bang di sini bang. Kok ada Tuhan yang bisa mati, ada Tuhan yang dilahirkan oleh manusia, ada Tuhan yang lapar makan ikan goreng, lupa dia ketiduran. Terus ada Tuhan, kesimpulan nih bang, ada Tuhan mengusir para pedagang yang lagi berjualan,
kasihan kan. Nah di sini tidak masuk akal bang. Kalau menurut abang yang saya sebutkan tadi masuk akal nggak bang? Ini netizen di bawah ini. Sekarang jangan menurut saya loh bang. Taruh bang. Kitab loh bang. Jangan menurut saya. Bang, maunya netizen di bawah ini Mbak Juma yang ngomong, kita semua diam. Jangan ada yang ngomong. Diam semua, harus Bang Juma yang ngomong. Diam semua. Iya paman. Ketiduran kali Bang Juma. Ya mungkin Gurunda lagi istirahat ya teman-teman. Tapi insya Allah bentar lagi masuk kalau istirahatnya udah cukup. Sabar ya teman-teman, sabar. Mending kalian tap-tap layar. Terus disentuh tuh lop orennya di atas tuh ya. Disentuh dulu di atas lop orennya. Bentar aku telepon dulu Bang Juma dah. Kalau enggak, ini aja bang. Mana tahu ada Autentika mau naik, saya diturunkan aja bang. Nggak masalah bang. Nggak apa-apa, kita diskusi santai. Saya senang kok, saya enak diskusi dengan kalian berdua. Kalian ternyata orang-orang cerdas yang udah membuka cakrawala berpikir kalian ya. Masya Allah. Bang. Keren. Boleh. Siapa nih yang jawabnya kalau masih ada pertanyaan satu lagi udah tarik kalimat aku Ya nggak apa-apa, tanya aja bang. Kan katanya Yesus itu juru selamat, tapi kata abang bilang tadi dia kan udah mati. Mana itu bang? Ya kalau Yesus juru selamat, kenapa dia harus kalah sama manusia bang? Mati tersalib di kayu salib bang. Nah itulah maksudku, ku tanya sama abang, kok bisa juru selamat bisa mati gitu loh. Jadi kalau kita lihat ke konteks Nabi Isa bang, dia itu dapat risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kaumnya pada saat itu di Israel, di Bani Israel, Bang. Nah, sekarang ada Rasulullah Nabi Muhammad yang menyelamatkan semua manusia di muka bumi ini, Bang. Bedanya itu, kalau Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, kalau Nabi Muhammad manusia di seluruh muka bumi ini, Bang. Satu, Al-Qur'an. Al-Qur'an itu membawa keselamatan kita bang, nggak pernah direvisi, nggak pernah dirubah-rubah. Sekarang Bible, Alkitab kata abang, Bible pernah nggak direvisi bang? Kembali monitor. Ya Ustadz, masuk Tad. Ya kalau ada pertanyaan nanti masuk lagi. Mungkin yang udah pada istirahat, silakan. Apa pertanyaan? Yaitu kenapa Yesus padahal dia juru selamat kata Kristen, tapi dia tidak selamat. Kenapa itu katanya? Yaitu dalam perspektif Kristen, dia juru selamat, tapi dia mati terkutuk di kayu salib, kan gitu. Sebenarnya kalau merujuk kepada Al-Qur'anul Karim, ya ada surah yang sangat lumrah di dalam, maksudnya sering dibacakan oleh umat Islam. Contoh surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad salah satu dari utusan Allah ala siratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Jadi nabi kami itu berada di jalan yang lurus sebagaimana nabi-nabi yang lain berada di jalan yang lurus, dan setiap nabi diutus untuk umatnya. Contoh Nabi Musa untuk Bani Israel, datang lagi nabi-nabi yang lain diutus untuk Bani Israel, datang lagi Nabi Yesus yang diutus untuk Bani Israel. Yesus utusan Tuhan diutus untuk Bani Israel mengajak manusia ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang benar itu adalah satu, mengenal Bapa satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus sebagai utusannya. Itulah jalan yang lurus yang masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Di dalam Al-Quran dijelaskan, kata Allah, wa ani'buduni hada siratum mustaqim, dan kepadakulah kalian menyembah, inilah jalan yang lurus. Bahkan Nabi Isa sendiri mengatakan, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia,
inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah menyembah Tuhan yang benar dan menerima utusannya. Diimani sebagai utusan, bukan dituhankan. Begitu Bang. Para nabi jalan yang lurus, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia, sehingga barang siapa yang mengikuti ajarannya, orang itu berada di jalan yang lurus. Begitu. Terus itu Bang, katanya Yesus itu juru selamat. Terus ada di Bible gitu kan. Kalau tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku katanya. Terus gimana itu Bang? Padahal dia mati kayu salib kata Bang tadi. Loh iya Bang, sampai kepada Bapa itu maksudnya mengikuti ajarannya. Contoh kata Yesus, segala firman yang Bapa sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka di situ murid-muridnya. Dan mereka telah menerimanya. Berarti murid-murid Yesus sudah menerima ajaran Yesus. Apa kata Yesus? Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Lagi-lagi tentang jalan yang lurus yang mesti ditempuh ketika mengikuti pengikut Yesus. Maksudnya adalah Yesus diterima sebagai utusan Tuhan. Dan Tuhan yang mengutus Yesus itu hanya satu, yaitu Tuhan yang disembah oleh seluruh para nabi. Di situ maksudnya Bang memahaminya. Jadi contoh ketika kami umat Islam mengikuti jalan yang lurus yang diajarkan oleh Nabi kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Orang yang sejaman dengan Nabi kami ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti, masuk kategori umat Nabi Muhammad, termasuk Anda. Ketika Anda mendengarkan apa yang diajarkan oleh Nabi kami, lalu Anda mengikuti dan menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, dan percaya Tuhan yang benar itu satu, Anda sudah berada di dalam jalan yang lurus gitu. Seperti itu Bang. Kalau kita mau sederhana memahami tentang ajaran baik dari Yesus maupun para nabi yang lain, sebenarnya kita tidak repot. Karena konsep imannya Kristen sudah terjebak dalam doktrin penebusan dosa, dan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa, sehingga terjadilah berbelit-belit dan bikin jelimet apa yang sudah jelas. Jadi berarti yang dibilangnya itu tidak ada yang sampai kepada Bapak, terus itu untuk umat, untuk siapa aja gitu katanya. Jadi siapa aja yang ikut gitu, untuk siapa gitu Bang ya? Atau semua orang kah? Apa gitu? Yesus yang berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Artinya yang mengikuti ajaran Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, akan sampai kepada Tuhannya ketika mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Begitu. Lah, di luar Bani Israel bukan tanggung jawab Yesus. Sama saja sebenarnya ketika Nabi terakhir yang mengatakan untuk seluruh umat manusia, maka di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir 110, apa di situ Allah berfirman yang diperintahkan diucapkan oleh Nabi kami sama aja sebenarnya. Kata Allah berfirman, kul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kalian semua, sama seperti Yesus, sama seperti semua manusia pada umumnya. Yuha ilayya, cuman dia Nabi itu menerima wahyu dari Tuhan. Annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian semua itu adalah Tuhan yang esa. Ini semua ajaran para nabi. Dikatakan pamangkana yarju liko rabbihi falyamal amalan soliha wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, berarti kan masuk ke dalam surga. Dia itu berada di kehidupan yang abadi yang diridhoi oleh Tuhan. Silahkan lakukan amal-amal kebaikan dan jangan pernah menyekutukan Tuhan dalam menyembahnya. Itu prinsip ajaran Nabi Muhammad. Dia mengatakan aku ini manusia sama seperti kalian semua. Lalu bagaimana kata Yesus?
di dalam Yohanes 17 ketika Yesus sudah mengajarkan kepada muridnya, apa yang diajarkannya diterima oleh murid-muridnya, maka Yesus berdoa kepada Tuhannya. Apa dia katakan kepada murid-muridnya? Kan di situ tertulis, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Nah, dia berdoa kepada Bapa agar murid-muridnya juga berada di dalam kehidupan yang abadi. Prinsipnya mengenal satu Tuhan, percaya Yesus utusan Tuhan. Kan gitu. Itu kata Yesus, dia mengajarkan. Makanya tadi sudah dikatakan, semua muridnya sudah menerima ajaran Yesus. Mereka percaya Yesus itu utusan Tuhan. Maka ketika ada yang mengajarkan Yesus itu Tuhan itu sendiri, itu sudah pasti ajarannya di luar dari ajaran Yesus. Jadi begitu. Jadi gini bang. Berarti salah dong firman tak seorang pun katanya gitu kan. Berarti salah lah itu. Berarti harusnya untuk Israel doang lah berarti bang. Loh, kan dia udah bilang tadi, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Bukankah dia juga mengatakan nih, ya Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah aku, supaya anakmu mempermuliakan engkau sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada murid-muridnya. Maksud memberikan hidup yang kekal itu seperti apa? Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Satu, mereka mengenal bahwa Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar, dan mereka percaya Yesus itu utusan Bapa. Itu ajarannya. Dan ajaran seperti ini sudah diterima oleh murid Yesus. Siapa murid Yesus? Ya kalangan Bani Israel. Kan begitu. Bani Israel. Dan Yesus mengatakan di Matius 15:24 ya, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Itu sudah diucapkan juga oleh Yesus. Lah kalian juru selamatnya siapa? Udah mah bukan umatnya Yesus, tiba-tiba Yesus yang sebagai seorang utusan Tuhan untuk Bani Israel, di luar Bani Israel, Yesus ditawarkan sebagai Tuhan, dijadikan penebusan dosa untuk seluruh umat manusia. Sekali lagi saya katakan, ini bukan ajaran Yesus. Oke? Oke bang. Oke bang, makasih bang, udah ngantuk aku. Oke, lanjutlah dulu Oten 1 ya. Mudah-mudahan, makasih bang atas. Mudah-mudahan makasih. Sama-sama. Oten 2. Ya. Gue ikuti balik ya. Nanti besok kalau mau belajar, lu naik lagi ke sini, nggak apa-apa. Kita terbuka buat semua Oten yang pengen belajar ya, bukan pengen menghujat ya. Soalnya iya bang, kita kalau hujat belajar bang. Betul, setuju, saya setuju. Oten 1, Oten 2 pinter ini. Saya yakin nih, dua-duanya akan terselamatkan mudah-mudahan ya. Ya, kalau boleh tahu, Oten 2 ini tinggal di daerah mana bang? Sekarang udah balik kampung bang, di Medan bang. Oh di Medan. Di Jakarta pernah ini nggak bergaul dengan umat Muslim? Ya itu kan aku bilang tadi dulu waktu aku sekolah di Jakarta, kawan-kawan saya kan Muslim semua. Di Bekasi aku dulu bang, di Bekasi. Oh di Bekasi, saya juga di Bekasi. Nah waktu teman Anda itu bukan membuli ya, mengata-ngatain seperti itu, Tuhan Anda kedinginan dan lain sebagainya, Anda berpikir nggak, oh iya ya kok Tuhan itu harus jadi manusia ya, oh ternyata benar juga perkataan mereka. Gimana tuh bang? Nah itulah kan ceritakan bilang tadi bang, ini kan karena kawan aja, kalau sama yang lain mana berani aku jawab juga. Ya, nggak berpikir nggak, Anda sempat berpikir nggak kok Tuhan kayak gitu? Ya karena waktu itu kan masih kayak mana dibilang ya, masih ibarat kata Katolik saya ini, Nasrani saya ini masih ibarat kata bawaan orang tua saya gitu, ibarat kata waktu itu belum mau mengenal untuk yang lain gitu loh, itu maksudnya. Sekarang umurnya berapa bang? Oh, udah tua bang, 32 masih muda, masih bisa
pola berpikir Anda bisa masih bisa mencar dan masih bisa menerima kebenaran, Bang. Coba Abang renungi, habis Abang turun dari sini sebelum tidur, Abang renungi keberadaan Tuhan Abang kok seperti itu. Nah, di Bible juga banyak kesalahan, Bang. Tuhan Anda itu bukan duduk di sebelah kanan Bapa, tapi di Uranon. Uranon itu apa? Langit. Di langit, Bang, bukan di surga, Bang. Itu Anda kena prank. Coba Anda dibuka lagi, dikupas lagi kitab Anda, Bible Anda yang Anda yakini. Jangan sampai nanti Anda dan semua keluarga Anda tidak selamat. Kalau dalam pemahaman Islam, semua umat Kristen, umat kafir, Bang, yang tidak mengakui Tuhan itu satu atau menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi Muhammad, semua akan terkapar di neraka, Bang. Oke, siap, Bang. Untuk semua abang-abang, ini ada kakak-kakak ibunda ini, makasih ya atas waktunya. Siap. Kalau saya adik mungkin ya, adik abang, saya umurnya di bawah abang. Kalau Bang Handi kakek. Kakek, udah tua. Tadi ku tengok itunya sih, buka kamera. Iya. Oke, pamit Bang Oten satu ya, abang-abang semua ya. Ya. Kasih. Mohon maaf jika ada salah. Oke, Ya, Bang. nggak apa-apa. Oke, Kami Oten juga dua. mohon maaf ya, Bang. Woi, di mana gua pernah open cam? Nggak pernah. Salah lihat kali ini orang ini. Salah lihat. Boleh dia nggak pernah open cam. satu lagi, Bang, sebelum saya turun, Bang. Pertanyaan saya Tanya selalu lagi, Bang. gampang, Tanya lagi, Bang. Tanya lagi, Bang. Tadi kan ada tadi tepingan di bawah, dibilangnya udah bisa lah mengikut membaca syahadat tadi katanya kan. Tadi ada tepingan saya baca di bawah. Pertanyaan saya begini, Bang, apakah kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu otomatis jadi agama Islam, Bang? Karena saya kan sering juga, karena saya kan di lingkungan mayoritas. Ya gini deh, Bang. Saya jelasin kadang sebelum bisa mengikutinya itu loh, karena saking hafalnya itu dulu kan saya bisa mengikuti dalam otak loh. Ya, sebelum Ustadz Alif jawab, Bang, saya jelasin sedikit ya sebelum guru saya menjawab ya, Bang. Kalau Abang mengucapkan 2 kalimat syahadat belum tentu Muslim, Bang. Semua orang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi kalau Abang mengucapkan 2 kalimat syahadat diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan, yaitu sholat, ibadah dan sebagainya, Abang Muslim, Abang Islam. Tapi kalau hanya mengucapkan aja tanpa Abang tidak melakukan apapun, kegiatan apapun di dalam Islam, Abang bukan Islam, Bang. Oh begitu ya, Bang. Silakan Ustaz Alif. Karena saya lihat tadi di bawah lo ada tepingan lo, udah bisa baca syahadat lah katanya tadi kan, makanya saya tanya lo, apa sih gampang itu? Iya, kalau cuma baca ya gampang, Bang. Semua juga bisa, Bang, kalau baca mah, Bang. Iya, karena saya juga kadang kan ikutin lo kalau lagi azan kan, kadang ke bawah lo dia, karena kan dekat rumah masjid kan ada gitu loh. Jadi ke bawah dia dalam, kadang sering kita mengikutinya loh. Itulah pertanyaan saya, Bang. Coba yang lain, Bang. Oke. Saya kurangi ya dari jawabannya. Pertama, misal ketika ada ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Jadi ketika mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat, bukan karena Anda bertemu dengan orang beriman, tapi karena memang Anda menemukan kebenaran, yakin tadi sudah disebutkan, dibenarkan oleh hati, diyakini, diucapkan oleh lisan, dibuktikan dengan perbuatan, bukan karena bertemu dengan orang beriman, tapi ketika kembali dengan kawan-kawannya segerombolannya, kembali seperti mereka, niatnya untuk mengolok-olok, maka itu namanya kategori orang yang munafik. Munafik dalam beriman, fidarkil asfali minan nar, mereka itu berada di dalam keraknya neraka, lebih berbahaya. Jadi kalau mau bersyahadat harus dengan keyakinan yang kuat.
berdasarkan menerima, akal sehat menerima, hati menerima, lisan menerima, tubuh menerima, begitu. Harus benar-benar, bukan hanya sekedar mengucapkan. Kalau sekedar mengucapkan, setan pun bisa mengucapkan, kan gitu. Bisa setan juga mengucapkan, tapi harus dibuktikan. Gitu, Bang. Syaratnya menjadi muslim memang diawali dengan 2 kalimat syahadat, gitu. Iya, itu Bang. Semoga menjawab dari pertanyaan Abang. Kebetulan ini ada Oten 3 nih. Cuma kalau Oten 3 ini kayaknya agak... Oke lah Bang ya, aku turunlah dulu lobet pula Jangan ini ya turun Bang dulu, ya. biarin dulu sambil dicas lu dengerin Oten 3 nih si Raja Ngeyel nih. Ini Oten 3 nih. Oh ya oke lah, tapi kalau mati sendiri tanggung jawab ya Bang ya. Saya nggak mau tanggung jawab Bang. Saya ini kalau dicas panas dia Bang. Saya nggak Maksudnya, pernah manasin Abang. maksudnya Pak Wan ini mau mati berdua gitu. Maksudnya HP-nya lo lobet Bang. Bang, saya maksudnya kan panas dia Bang kalau sambil dipakai Bang, saya dicas. udah punya calon bini Bang, itu nonton di bawah Bang. Ya oke lah, aku turun dulu Bang ya, biar Abang dengar yang ngeyel ya dulu. Abang dengerin aja Oten Ngeyel ya Bang. Iya, saya dengar dari apa aja. Ganti apa akun yang lain Bang. Ya, semoga Abang dapat hidayah dan tercerahkan malam ini ya. Maaf kalau kita ada salah kata di sini Bang. Nggak ada Bang, nggak ada. Makasih ya Bang. Sama-sama Bang, sehat selalu ya Bang. Sama-sama. Semoga Tuhannya Yesus merahmati Anda. Ini ada inspirasi. Oh ye. Wih. Lagu. Selamat pagi abang-abangku sekalian. Ya, selamat pagi. Tadi Bang siapa nanya, Bang Santa mengatakan saya ngeyel. Saya nggak pas saya ngeyel Bang. Ya suka-suka saya lah, mulut-mulut saya. Bebas dong saya ngucapin apa aja. Oke siap Bangku. Wah, udah harus nurut kalau sama gua. Cuma gitu aja. Coba. Iya Bang. Ya Bang. Oke. Mungkin tadi teman Anda itu memang mereka sudah percaya dengan pertanyaan dari Tuhan itu sendiri. Ya kan? Bang Inspirasi. Tadi saya mengutip Yesaya, di dalam kitab Yesaya 44:24, Tuhan itu bertanya. Dia itu yang membentuk manusia. Buka dulu ayatnya Bang Yesaya. 44:24. Bahwa Tuhan itu kan berfirman, yang membentuk manusia dalam kandungan, yang membentangkan langit, menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Tuhan bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Coba kalimat tanya itu, kalau bahasa kita itu kan nyeksekan itu di Tuhan. Kumanya bahasa Indonesia-nya. Kalimat nyeksekan tenan itu bahasa Indonesia. Apa nyeksekan tuh? Jadi Tuhan itu bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Jadi moderator. Nyeksekan itu apa ya? Nyeksekan sareksek. Salah ya? Kalimat sindiran gitu loh. Tapi maksudnya bukan berarti ada, cuman lagi biar suruh mikir gitu bahwa siapakah yang mendampingi aku? Tuhan itu nyinyir, seorang nyinyir, diri. Kalip, nyinyir. Enggak pantas ke Tuhan itu nyinyir, bukan gitu. Jadi kalimat majas, kalimat pertanyaan tapi sebenarnya sudah jelas jawabannya. Menimbulkan makna penekanan bahwa memang tidak ada yang lain, tidak ada lagi gitu loh. Nah, Tuhan bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Ada nggak Tuhan yang lain yang mendampingi Tuhan menciptakan segala sesuatu? Pahamlah maksudnya itu penekanannya. Sarkas juga bisa. Ini sahabat Edis TV. Lu sahabatnya, sahabat si Edis. Sahabat Edis, buka mute-nya. Oh, pengen cari panggung doang, pengen cari viewer. Blokir guys. Blokir nih sahabat Edis TV, blokir. Ya silakan jawab inspirasi. Oh ye. Ini
Yesaya ini yang ayat yang barusan saya baca belum saya pelajari kali begitu Bang. Mungkin saya izin mencari artinya begitu. Karena kan nggak boleh saya menafsirkan sendiri kan Bang. Bukan, iya silakan, boleh pelajari lagi, itu baik, bagus. Kita memang tidak bisa berasumsi seenaknya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, ketika Tuhan Anda bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Pertanyaannya, emang ada yang mendampingi, ada Tuhan lain yang membantu Tuhan menciptakan segala sesuatunya? Padahal dia diawali dengan kalimat seorang diri. Kan gitu. Ini mengajak kita berpikir, maksudnya. Penekanannya adalah, pemahamannya, ini mengajak kita berpikir bahwa memang Tuhan itu hanya satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu, yang tiada Tuhan selain Dia. Gitu loh. Maka ketika ada orang yang mengatakan di abad pertama bahwa yang lahir, yang dikandung itu adalah Tuhan, itu sedang, pertanyaan ini sedang menampol orang itu. Mestinya dipahami arah kalimat firman Tuhanmu gitu loh, yang tertulis di dalam kitab sucimu. Kecuali Anda tidak menganggapnya itu kitab sucimu, itu lain cerita. Dipahami nggak? Coba. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Yang di dalam kandungan itu berarti dibentuk oleh Tuhan. Tuhan yang seorang diri membentuk bayi yang ada di dalam kandungan. Yesus pernah dikandung? Pernah. Yesus pernah jadi bayi? Pernah. Berarti Yesus dibentuk oleh Tuhan yang seorang diri, yang menjadikan segala sesuatu. Nah, kalau ada yang menuhankan bayi yang dibentuk oleh Tuhan itu, maka pertanyaan ini sebenarnya sedang menampol orang itu. Siapakah yang mendampingi aku? Gitu. Oh, berarti saya paham ini Bang. Barusan saya cari-cari juga artinya Yesaya ini kan ada tadi apa namanya, siapakah yang bersama aku, itu penekanan bahwa Tuhan itu atau Allah itu adalah Esa. Betul Bang? Loh iya dong. Kan bunyinya yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, kan gitu. Memang tiada yang lain. Diperkuat dengan dalil-dalil di dalam kitab yang lain. 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan. Kalau ada bayi kecil nggak mungkin Tuhan. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Tuhan. Dan tidak ada Tuhan selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Itu sudah dijelaskan oleh Tuhan di beberapa ayat. Ulangan juga demikian. Bahkan di dalam ulangan yang sangat populer, Elohim Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Ulangan 32 juga mengatakan, lihatlah sekarang bahwa aku Tuhan, akulah Dia, tidak ada Tuhan kecuali aku, akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, aku telah meremukan tetapi aku yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Banyak penjelasan tentang Tuhan. Tuhan itu Esa, satu-satunya pencipta alam semesta. Siapakah yang mendampingi aku? Ada nggak Tuhan lain? Tidak Bang. Tidak ada kan? Tidak ada. Ketika ada bayi yang lahir di abad pertama, lalu dituhankan, orang itu waras nggak? Oke, bisa saya jawab Bang? Loh ini lagi saya tanya, makanya nunggu jawaban Anda. Oke, misalnya kalau ada memang apa namanya dari jawaban saya Abang kurang puas, memang bisa juga nanti ditanggapi. Saya percaya Gini, Anda Bang. bukan pemuas saya, jadi saya tidak akan merasa puas. Oh oke, siap Abangku. Begini Bang, kalau saya berbicara mengenai konsep ketuhanan atau kealahan, itu saya ada prinsip bahwa ketika saya berbicara mengenai Sang Pencipta, itu sudah pasti nggak semua akan bisa saya kuasai, karena yang saya bicarakan ini Sang Pencipta. Nah, memang di Yesaya tadi ada penegasan bahwa Allah itu Esa, dan juga di beberapa ayat juga dalam perjanjian lama, bahkan dalam perjanjian baru juga menyatakan Allah itu Esa, hanya satu. Namun
bagaimana Allah itu Esa itu, bagaimana keesaan Allah itu. Allah Esa itu dia di dalam Alkitab beberapa kali menunjukkan kejamakannya begitu. Satu, tapi ada semacam ayat-ayat yang menunjukkan kejamakannya. Ini yang pertama, Bang. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu ayat yang pertama. Kok ada di sini baiklah kita menjadikan manusia? Baru di ayat yang kedua, Bang. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah. Ini Tuhan Allah yang berfirman. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini yang ayat yang kedua menunjukkan bahwa ada semacam kejamakan di dalam Allah yang Esa itu. Baru yang ketiga nih, Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun, ini Allah yang berfirman. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak akan mengerti lagi bahasa masing-masing. Itu ayat yang ketiga. Sedangkan ayat yang keempat, Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kami? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Baru di ayat yang kelima, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Nah, di sini menyatakan ketritunggalannya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gitu, Bang. Oke, Bang, baik. Ketika Anda menafsirkan kitabnya orang Yahudi seenaknya Anda, disitulah terjadi kesalahan. Oke, lanjut. Sampai detik ini, bangsa Yahudi yang memegang kitab Torah dari segi original dan penafsirannya sama sekali tidak meyakini Tuhannya itu lebih dari satu. Tidak ada. Dari yang Anda paparkan tadi terjemahan itu hanya memasukkan doktrin dari imannya Kristen. Seandainya yang Anda sampaikan itu benar, maka otomatis Yahudi sudah mengimaninya lebih dulu. Nah, dan yang Anda paparkan itu sedang membatalkan pertanyaan Tuhan Anda tadi. Ketika Tuhan mengatakan seorang diri yang menghamparkan bumi, membentangkan langit dan semuanya, tidak siapakah yang mendampingi aku? Malah Anda carikan pendampingnya berdasarkan dari doktrin imannya Kristen. Justru di sini Anda sedang membantah firman Tuhan. Coba, ini masuk ranah pemahaman orang Kristen. Dari sekian banyak ayat tadi, Tuhan itu tidak ada yang lain selain Dia. Seorang diri, satu-satunya mengatakan. Anda menjelaskan doktrinnya Kejadian 1:26, Kejadian 3:22. Coba di dalam Kejadian 3:22, di mana di situ yang bunyinya apa tadi kau katakan? Kita akan menjadikan manusia seperti salah satu dari kita. Ini kalau kita kupas lebih dalam, maka akan terjadi kebingungan buat Anda. Saya tanya, manusia itu akan menjadi seperti salah satu dari kita. Ada berapa di situ Tuhan? Oke, biar saya tanggapi dulu ya, Bang. Yang pertama tadi. Dijawab dulu. Tadi kan ada dua pertanyaan tadi, Bang. Yang pertama, sedangkan orang Yahudi percaya Allah itu Esa. Gini, Bang. Orang Yahudi itu memang orang Yahudi itu menganggap Allah itu Esa. Tetapi apakah Abang tahu mereka percaya bahwa Mesias yang dari Allah akan datang? Mesias itu manusia. Sudah, Bang, nggak usah dibawa kemana-mana. Tadi kan pertanyaan Tuhan tadi, yang seorang diri ketika dia bertanya kalimat penekanan, maksudnya kalimat sarkas biar orang mikir, tapi memang Anda malah tambahkan. Nah, sekarang ketika Anda mengutip Kejadian 3 nomor 22, beginilah firman Tuhan, atau berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Pertanyaan saya, emang ada berapa di situ Tuhan? Oke, ada berapakah di situ Tuhan? Berarti ada kejamakan di situ kan, Bang? Seakan-akan ada kejamakan kan? Lah iya, ini konsep iman Anda kan? Oke. Jadi yang saya percayai itu ada 3 pribadi. Apa dalilnya saya bilang begitu? Karena Yesus sendiri berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Jawab pertanyaan saya, Anda sendiri yang membawa dalilnya. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Emang ada berapa di situ? Kan tadi Anda yang memaksakan Tuhan Anda lebih dari satu. Sekarang saya bantu tanya dalilnya, Anda pun tidak mau mengakui. Gini Bang, saya nggak pernah memaksakan kehendak saya. Ini kan dari ayat sendirinya saya baca. Nah, iya, maka pertanyaan pertanyaan saya, kalau menjadi seperti salah satu dari kita, pertanyaan saya, emang ada berapa? Oke, yang pertama tadi sudah pasti Allah itu Esa kan Bang. Terus ada berapa pribadi kah di situ? Ini kan menurut iman saya beritahu. Ini kalau abang percaya atau enggak kan terserah abang juga. Yang saya percayai di situ ada semacam kecamakan 3 pribadi. Apa dalilnya? Karena Yesus sendiri berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Ada berapa? Memang 3 pribadi di situ yang saya imani. Berarti di sini ada 3 Tuhannya. Bukan 3 Tuhannya. Misalnya kalimat salah satu itu menunjukkan jumlah. Ada beberapa. Coba terjemahnya, menjadi seperti salah satu dari kita. Ini karena masuk doktrin imannya Kristen yang mengusung Tritunggal, diterjemahkanlah seperti ini. Makanya Anda harus pede ketika tadi pertanyaan Tuhan bahwa tidak ada yang lain sebenarnya, tapi Anda yakini ada yang lain, membawa dalil ini, maka pertanyaan saya, kalau menjadi salah satu ada berapa? Fix imannya Kristen kan mengimani ada 3, karena di sini kalimatnya salah satu. Oke? Nah, yang menjadi sama dengan manusia di antara ketiga Tuhanmu berarti 1. Yang duanya berbeda dengan manusia. Betul. Nah, betul. Berarti di sini Tuhanmu ada 3 kan jadinya. 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 Tuhanmu ada 3 kan jadinya.